Halo para penonton setia channel Strawberry Manis, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum kita memulai cerita yang sangat spesial hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Strawberry Manis supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan satu lagi, aktifkan lonceng notifikasinya ya, karena cerita kali ini benar-benar akan membuat hati kalian terenyuh sekaligus terpukau. Siapkan tisu dan duduk manis, karena hari ini kita akan mendengarkan perjalanan seorang perempuan yang direndahkan, diinjak-injak, namun berhasil bangkit dan membalikkan keadaan dengan cara yang paling epik. Mari kita mulai. Plak, suara tamparan keras itu menggema ke seluruh penjuru ruang tamu utama. Alunan musik piano klasik yang sedari tadi menemani obrolan santai para tamu undangan seketika berhenti. Hening, ratusan pasang mata dari kalangan elit kota ini kini tertuju padaku. Aku terhuyung ke belakang, pipiku terasa panas dan kebas secara bersamaan. Ada rasa anyir darah yang merembes di sudut bibirku. Namun rasa sakit di wajahku tidak sebanding dengan rasa hina yang sengaja dilemparkan ke arahku malam ini. Dasar perempuan miskin tidak tahu diuntung, beraninya kamu mencuri di rumah ini? Teriakan melengking itu berasal dari wanita paruh baya yang berdiri tepat di depanku. Rahma Setyowati, ibu mertuaku. Dadanya naik turun menahan amarah, sementara jari telunjuknya yang dihiasi cincin zamrud menunjuk tepat ke depan hidungku. Namaku Kirana Maharani. Selama 5 tahun terakhir aku hidup di rumah Baistana ini bukan sebagai menantu, melainkan sebagai samsak emosi bagi keluarga ini. Malam ini adalah perayaan ulang tahun perusahaan keluarga suamiku. Aku sudah menghabiskan waktu seharian di dapur, mengatur catering, memastikan setiap gelas kristal mengkilap tanpa noda, dan melayani tamu layaknya pelayan yang tak digaji. Namun inilah imbalanku. Ibu, saya tidak mengambil kalung pusaka itu. Saya bahkan tidak tahu kombinasi brankas di kamar ibu, jawabku. Suaraku pelan, berusaha menjaga nada bicaraku agar tetap stabil. Plak! Tamparan kedua mendarat di pipiku yang satunya. Kali ini lebih keras hingga telingaku berdenging. Beberapa tamu undangan berbisik-bisik. Ada yang menutup mulut terkejut, namun lebih banyak yang menatapku dengan tatapan jijik. Masih berani membantah? Rahma berteriak semakin keras. Hanya kamu orang luar di rumah ini. Hanya kamu yang berasal dari keluarga melarat. Siapa lagi kalau bukan kamu yang tergiur melihat kalung berlian itu? Hah? Aku menelan ludah yang bercampur darah. Perlahan, aku mengangkat kepalaku dan mencari satu-satunya sosok yang seharusnya berdiri di depanku saat ini. Bagas Mulyadi, suamiku. Bagas berdiri tak jauh dari ibunya. Ia mengenakan setelan jas mewah yang tadi pagi aku setrika sendiri. Mata kami bertemu. Dalam hati aku masih memiliki setitik harapan bodoh bahwa ia akan melangkah maju. Bahwa setidaknya sekali ini saja dalam 5 tahun pernikahan kami, ia akan membuka mulut dan membelaku. Namun yang terjadi justru membunuh sisa-sisa perasaanku padanya. Bagas memalingkan wajahnya dariku. Ia menunduk, lalu perlahan mundur 1 langkah ke belakang, menyatu dengan kerumunan tamu. Ia memilih aman. Ia membiarkan istrinya dihakimi dan dipermalukan di depan umum tanpa pembelaan. Lihat dia, Bagas sampai malu punya istri sepertinya. Suara cempreng itu milik Dina Cahyani, adik iparku yang manja. Ia berdiri melipat tangan di dada dengan senyum mengejek. Sudah kubilang dari dulu, Rahma, timpal Wati Salam, bibi Bagas yang selalu memakai riasan tebal. Perempuan ini pasti pakai guna-guna untuk masuk ke keluarga kita. Ujung-ujungnya apa? Mengincar harta kan? Dasar perempuan rendahan. Hinaan demi hinaan dilemparkan ke arahku. Tubuhku gemetar, bukan karena takut atau sedih, melainkan karena menahan amarah yang hampir meledak. Di dalam saku celemek yang masih kupakai, jari-jariku mengepal kuat. 1 kalimat saja, 1 kalimat kebenaran dari mulutku malam ini bisa menghancurkan reputasi Rahma berkeping-keping. Aku tahu di mana kalung itu berada. Aku tahu apa yang Rahma lakukan siang tadi. Dan yang paling penting, aku tahu dosa besar apa yang mereka sembunyikan selama belasan tahun dari publik. Namun logika di kepalaku berteriak memperingatkan, jangan sekarang Kirana, jangan sekarang.
Surat perintah penyitaan aset dari kepolisian belum ditandatangani oleh hakim. Akses perbankan pamannya Faisal baru akan dikunci sepenuhnya besok pagi pukul 08.00. Jika aku meledak dan membongkar semuanya malam ini juga, mereka masih punya waktu untuk melarikan uang perusahaan dan kabur ke luar negeri. Aku butuh mereka tetap di sini, merasa di atas angin, setidaknya sampai besok malam. Aku harus menelan harga diriku malam ini demi menghancurkan mereka selamanya besok, maka aku melakukan hal yang paling menjijikkan bagi diriku sendiri. Aku perlahan menurunkan pandanganku, menekuk lututku, dan bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin tepat di depan kaki ibu mertuaku. Kerumunan mendadak senyap, bahkan Bagas terlihat terkejut melihatku bersujud. Ibu benar, ucapku dengan suara bergetar. Aku sengaja memeras air mata, membiarkannya jatuh membasahi lantai. Saya salah, saya tidak pantas berada di tengah keluarga terhormat ini. Rahma mendengus meremehkan. Baru sadar kamu sekarang, Cih. Aku menengadah menatap wajah sombongnya dengan raut wajah memelas yang sudah kulatih dengan sempurna. Tolong hukum saya, Ibu. Tapi tolong jangan usir saya malam ini. Izinkan saya menebus kesalahan saya. Besok malam, izinkan saya memasak jamuan besar untuk seluruh keluarga inti. Saya ingin meminta maaf secara resmi dan mengembalikan semuanya. Setelah itu, saya bersedia menerima hukuman apapun. Rahma menyipitkan matanya, menatapku seperti melihat kecoak yang mengemis untuk tidak diinjak. Ia menoleh ke arah Bagas, lalu ke arah Dina dan Wati yang mengangguk setuju. Rahma menyukai kekuasaan. Ia menyukai perasaan disembah dan ditakuti. Umpanku sangat tepat sasaran. Bagus, desis Rahma. Suaranya menggema ke seluruh ruangan, senyum kemenangan tercetak jelas di bibir merahnya. Kamu memang harus diajari dulu, biar sadar diri di mana posisimu. Besok malam, siapkan makan malam terbaik. Kalau sampai ada satu saja yang kurang, aku sendiri yang akan menyeretmu keluar dari rumah ini. Baik, Ibu, terima kasih. Bisiku sambil kembali menunduk. Setelah keributan itu mereda dan para tamu kembali menikmati pesta, aku berjalan tertatih meninggalkan ruang tamu. Aku mengabaikan tatapan iba dari beberapa pelayan yang berpapasan denganku. Langkah berat menaiki tangga menuju kamarku yang terletak di ujung lorong sepi. Begitu pintu kamar tertutup dan terkunci rapat, tubuhku yang tadinya membungkuk langsung tegak. Air mata memelas di wajahku seketika mengering. Rasa sakit di pipiku masih ada, tapi hatiku sudah sepenuhnya kebas. Aku berjalan ke wastafel kamar mandi, menyalakan keran, dan mencuci wajahku dari sisa darah dan air mata. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata yang tadinya terlihat hancur kini menatap balik dengan dingin dan tajam. Tidak ada lagi Kirana yang lemah. Menantu bodoh yang rela diperbudak itu sudah mati malam ini di ruang tamu. Aku mengeringkan wajah lalu berjalan menuju lemari pakaian. Dari bawah tumpukan baju paling dasar, aku mengeluarkan sebuah ponsel pintar yang selama 6 bulan ini aku sembunyikan rapat-rapat. Aku menyalakan layar ponsel dan membuka aplikasi pesan rahasia. Tanpa ragu, jemariku mengetikkan pesan ke sebuah grup yang hanya berisi 3 orang. Sulis, kepala pelayanku yang setia, dan Sabirin, detektif swasta sewaanku. Kirana, umpan sudah dimakan. Rahma merasa menang mutlak. Semua keluarga inti akan berkumpul di ruang makan besok malam. Tidak sampai 1 menit, balasan masuk. Sabirin, dimengerti Nyonya, saya sedang mengunci akses rekening Faisal. Semua akan beres besok pagi jam 08.00 tepat. Sulis, saya sudah memastikan keamanan di sayap timur Non Kirana. Kakek Handoko dalam kondisi sehat dan siap. Aku tersenyum tipis membaca balasan mereka. Malam ini aku memang kalah di mata semua orang. Aku membiarkan diriku diinjak dan ditampar. Tapi besok malam di meja makan itu, aku akan memastikan mereka semua tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Kirana, kerja bagus. Pastikan kakek dan Inspektur Hamid bersiap. Besok malam kita ratakan rumah ini dengan tanah. Aku meletakkan ponsel itu di atas nakas, melangkah menuju ranjang, dan mematikan lampu kamar. Aku butuh tenaga penuh untuk menyajikan hidangan penutup bagi keluarga suamiku besok.
Malam terasa merayap begitu lambat. Aku berbaring di atas ranjang yang dingin, menatap langit-langit kamar yang gelap gulita. Rasa kebas di pipiku perlahan memudar, digantikan oleh denyut nyeri yang menjalar hingga ke pelipis setiap kali aku berkedip. Di luar jendela, rintik hujan mulai turun, mengetuk kaca dengan ritme yang monoton. Malam ini aku tidur sendirian. Bagas tidak kembali ke kamar kami setelah insiden di ruang tamu tadi. Tentu saja dia tidak akan kembali. Pria pengecut itu mungkin sedang sibuk menenangkan ibunya, atau lebih parah lagi, mencari pelukan hangat dari Rizka di Hotel Bintang 5 yang tagihannya selalu ia sembunyikan dariku. Dulu, kenyataan bahwa suamiku mengabaikanku akan membuatku menangis semalaman hingga mataku bengkak. Dulu aku akan menyalahkan diriku sendiri, bertanya apa kekuranganku sampai keluarga ini begitu membenciku. Namun malam ini tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Mataku kering dan hatiku sudah lama membeku. Ketakutan dan rasa kasihanku pada diriku sendiri telah mati tepat 6 bulan yang lalu. Pikiranku melayang kembali ke masa lalu. Mengingat kembali hari di mana kepingan pertama kebenaran jatuh ke pangkuanku dan mengubah seluruh pandanganku tentang neraka berkedok rumah mewah ini. 6 bulan yang lalu, hari itu hujan turun jauh lebih deras dari malam ini. Rahma Setyowati sedang dalam suasana hati yang sangat buruk karena salah satu rekan sosialitanya membatalkan janji minum teh. Seperti biasa, ia butuh tempat untuk melampiaskan kekesalannya. Sasarannya tentu saja adalah diriku. Ia menuduhku tidak becus menyetrika taplak meja favoritnya dan menghukumku untuk membersihkan seluruh gudang di sayap barat rumah, sebuah ruangan lembab dan berdebu yang tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Aku ingat batuk-batuk karena debu yang tebal saat aku menyapu lantai gudang. Di saat itulah Sulis masuk dengan membawa sebotol air mineral dan lap bersih. Sulis adalah kepala pelayan di rumah ini. Ia wanita paruh baya yang sudah bekerja di sini sejak Bagas masih kecil. Dari puluhan pekerja di rumah ini, hanya Sulis yang sering menatapku dengan sorot mata iba, meski ia tidak pernah berani menentang Rahma secara terang-terangan. "Non Kirana, istirahat dulu. Biar saya yang lanjutkan," bisik Sulis hari itu, melirik cemas ke arah pintu yang terbuka. "Tidak apa-apa, Bi Sulis. Nanti kalau Ibu Rahma lihat, Bibi bisa dimarahi," tolakku halus sambil mengusap keringat di dahiku. Namun Sulis bersikeras. Ia mulai merapikan tumpukan kardus dan koper tua di sudut ruangan. Saat ia mencoba memindahkan sebuah peti kayu antik berlapis kulit yang terlihat sangat berat, gagang peti itu patah. Peti itu jatuh berdebum ke lantai. Saking kerasnya benturan, bagian dasar peti itu pecah dan terlepas. Di sanalah semuanya bermula. "Astaga!" gumam Sulis. Ia berjongkok dan menyingkirkan serpihan kayu. Matanya terbelalak melihat apa yang ada di balik dasar palsu peti tersebut. "Non Kirana, lihat ini." Aku mendekat. Di ruang rahasia di dalam peti itu hanya ada sebuah buku catatan tebal bersampul kulit hitam yang sudah usang dan sebuah anak kunci kuno berukir aneh. Dengan tangan gemetar, aku meraih buku itu. Aku meniup debu di sampulnya dan membukanya perlahan. Halaman pertamanya berisi deretan angka-angka, tabel akuntansi, dan catatan aliran dana perusahaan. Aku mengerutkan kening. Aku tidak terlalu paham membaca laporan keuangan kelas atas seperti ini. Lalu mataku terpaku pada sudut kanan bawah halaman. Ada sebuah tanda tangan di sana. Tanda tangan yang sangat kuingat karena selalu ada di setiap rapor sekolahku saat aku masih kecil. Hasan Wardana. Napasku tercekat di tenggorokanku, itu nama ayahku. Jantungku berdebar sangat kencang hingga rasanya mau pecah. Ayahku adalah seorang auditor senior independen. 10 tahun yang lalu ia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tragis di jalan tol. Polisi menyatakan rem mobilnya blong. Ibuku yang tidak kuat menerima kenyataan itu jatuh sakit dan menyusul ayah 2 tahun kemudian. Sejak itu aku hidup sebatang kara, berjuang sendiri hingga akhirnya bertemu Bagas dan mengira hidupku akan membaik.
Mengapa buku catatan ayahku disembunyikan di dasar peti rahasia milik ibu mertuaku? Aku membalik halaman demi halaman dengan cepat. Catatan ayahku sangat rapi. Ia menemukan lubang hitam dalam keuangan perusahaan. Dana triliunan rupiah tidak dialokasikan untuk proyek, melainkan dialirkan ke puluhan perusahaan cangkang fiktif. Di halaman terakhir ada tulisan tangan ayahku yang digoreskan dengan tinta merah, terlihat sangat terburu-buru. Faisal dan Rahma memanipulasi semuanya. Laporan ini harus sampai ke tangan Handoko sebelum RUPS bulan depan. Kalau terjadi sesuatu padaku, ini bukan kecelakaan. Rahma tahu aku memegang bukti ini. Buku itu jatuh dari tanganku, lututku lemah seketika. Aku ambruk ke lantai gudang yang kotor. Air mataku tumpah, bukan karena kesedihan, melainkan karena kengerian yang mencekik. Ayahku tidak mati karena kecelakaan. Ia dibunuh. Dan aku dengan bodohnya masuk ke dalam keluarga pembunuh ayahku sendiri. Non Kirana, kenapa? Sulis panik melihatku menangis tanpa suara. Ia memungut buku itu dan melihat wajahku yang pucat pasi. Hari itu di dalam gudang yang gelap, Sulis memelukku erat. Aku menceritakan segalanya padanya. Sulis yang selama ini memendam kebencian melihat ketidakadilan di rumah ini, bersumpah akan membantuku. Ia menjadi sekutu pertamaku. Ia yang mengajariku untuk menahan diri, menyembunyikan buku itu, dan mulai memakai topeng kepatuhan yang lebih tebal di depan Rahma. Berbekal uang tabungan dari keuntungan bisnis kue onlineku dan menggadaikan sisa perhiasan warisan ibuku, aku menyewa seorang detektif swasta bernama Sabirin Simanjunta. Pria eksentrik ini memiliki reputasi yang menakutkan dalam membongkar kejahatan korporasi. Pertemuan pertamaku dengan Sabirin terjadi di sebuah kedai kopi kumuh 2 minggu setelah penemuan buku catatan itu. Aku menyerahkan salinan catatan ayahku padanya. Sebulan kemudian, Sabirin mengundangku ke tempat yang sama. Ia menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke atas meja. Matanya yang tajam menatapku dari balik asap rokoknya. Nyonya Kirana, saya sarankan Anda memesan teh manis sebelum membuka amplop itu, ucap Sabirin datar, karena apa yang ada di dalamnya akan membuat perut Anda mual. Aku mengabaikan sarannya dan langsung membuka amplop tersebut. Lembar pertama adalah foto-foto dengan resolusi tinggi. Di sana kulihat Bagas, suamiku yang selalu beralasan sibuk lembur di kantor, sedang berjalan merangkul mesra Rizka Pratiwi, sosialita muda yang sering berkunjung ke rumah untuk menemui Rahma. Mereka masuk ke sebuah lobi hotel. Foto berikutnya lebih parah, memperlihatkan mereka berciuman di dalam sebuah restoran mewah. Namun, pengkhianatan Bagas tidak berhenti di selangkangan. Sabirin menunjuk dokumen di bawah foto-foto itu. Faisal Hamid, paman suami Anda, adalah otak hukum di balik keluarga itu. Dia pelan-pelan sedang melikuidasi aset perusahaan peninggalan kakek suami Anda. Uangnya dipindahkan ke rekening luar negeri. Dan tebak atas nama siapa rekening itu? Aku membaca nama yang tertera di dokumen perbankan internasional itu, Rizka Pratiwi. Bagas bukan cuma pengecut yang takut sama ibunya, lanjut Sabirin menginjak puntung rokoknya ke asbak. Dia bajingan tulen. Dia tahu ibunya dan pamannya sedang menguras perusahaan. Dia juga sengaja membiarkan Anda disiksa di rumah itu agar Anda tidak betah dan meminta cerai tanpa menuntut harta. Setelah Anda pergi, dia akan meresmikan hubungannya dengan Rizka dan menikmati hasil curian itu. Malam itu, sepulang dari menemui Sabirin, aku meremas spray tempat tidurku hingga tanganku berdarah. Aku menatap punggung Bagas yang sedang tertidur lelap di sebelahku. Aku ingin mencekiknya. Aku ingin meneriakkan nama ayahku tepat di telinganya. Tapi aku tahu amarah tanpa rencana hanya akan membunuhku. Aku butuh rencana yang matang. Aku butuh sebuah panggung besar untuk menghancurkan mereka semua secara bersamaan. Suara alarm dari ponsel rahasia di bawah bantalku membuyarkan lamunanku. Aku mengerjap. Jam digital di layar menunjukkan pukul 04.30 pagi.
Hari Kamis, hari pembalasan. Aku duduk di tepi ranjang. Udara subuh terasa sangat dingin, tapi aliran darahku mendidih oleh antusiasme. Aku membuka pesan yang baru saja masuk. Sabirin, tembok keamanan Cyber Faisal sangat tebal, tapi saya sudah menembusnya. Sistem bank akan melakukan pembaruan pukul 08.00 pagi. Begitu sistem menyala kembali, seluruh rekening atas nama Rahma, Faisal, Bagas, dan Rizka akan terkunci secara otomatis oleh surat dari kepolisian. Anda siap, Nyonya? Aku tidak membalas pesan itu. Aku hanya mematikan layar ponsel, menyimpannya kembali di dasar tumpukan baju, lalu beranjak menuju kamar mandi. Kubiarkan air dingin dari shower mengguyur tubuhku, membersihkan segala keraguan dan kelemahan yang tersisa. Hari ini aku harus menjadi aktris terbaik. Aku harus menjadi Kirana yang paling menyedihkan, paling bodoh, dan paling patuh yang pernah mereka kenal. Aku harus memastikan Rahma merasa berada di puncak dunia saat ia duduk di kursi utama ruang makan malam ini, karena semakin tinggi ia merasa terbang, akan semakin hancur tulang-tulangnya saat aku menarik tanah dari bawah kakinya. Setelah berpakaian rapi dan mengenakan celemek sederhana, aku melangkah keluar kamar. Rumah besar ini masih sunyi senyap. Aku berjalan menuruni tangga menuju dapur utama. Ada banyak sayuran yang harus kupotong, daging yang harus kucincang, dan bumbu yang harus kuhaluskan. Jamuan makan malam permintaan maafku malam ini harus sempurna. Aku membuka laci dapur, mengeluarkan sebuah pisau koki besar yang bilahnya mengkilap memantulkan cahaya lampu neon. Aku menyentuhkan ibu jariku ke mata pisaunya, sangat tajam. Sama tajamnya dengan rencana yang sudah kususun selama 6 bulan terakhir. Selamat pagi Ibu Rahma, selamat pagi Mas Bagas. Bisiku pada ruang dapur yang kosong, tersenyum menatap bayanganku sendiri di pantulan bilah pisau. Mari kita mulai hari terakhir kalian. Tuk, tuk, tuk. Suara pisau beradu dengan talenan kayu menggema berirama di dapur yang luas. Aku memotong daging sapi segar dengan gerakan cepat dan presisi. Potongan-potongan daging merah itu menumpuk di dalam mangkuk kaca besar. Pukul 06.00 pagi, seisi rumah masih terlelap setelah kelelahan berpesta semalam. Hanya ada aku, aroma bumbu rempah yang mulai menguar, dan kesunyian yang mencekam. Non Kirana. Sebuah suara berbisik dari arah pintu belakang dapur. Aku menoleh dan melihat Bisulis masuk membawa kantong belanjaan berisi sayuran segar. Wajah wanita paruh baya itu terlihat tegang, matanya melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada pelayan lain atau anggota keluarga yang sudah bangun. "Semuanya sudah siap, Bi?" Tanyaku pelan, kembali melanjutkan memotong daging. Sulis mengangguk cepat sambil meletakkan belanjaannya di atas meja pulau dapur. "Sudah, Non. Saya sudah menghubungi Pak Sabirin. Sayap timur rumah ini juga sudah saya pastikan bersih dari CCTV internal yang biasa dipantau Nyonya Rahma. Malam ini saat kakek Handoko masuk, tidak akan ada alarm atau peringatan apapun dari pos satpam. Mereka semua akan terkejut setengah mati." "Bagus, gumamku." Aku meletakkan pisau, menatap nanar pada noda darah daging yang menempel di jari-jariku. Darah selalu tentang darah dan kebohongan di rumah ini. Pastikan Bibi tidak mencolok hari ini. Bersikaplah seperti biasa. Biarkan aku yang menjadi pusat perhatian dan bulan-bulanan mereka sampai waktunya tiba. Sulis menatapku dengan sorot mata penuh empati. "Non Kirana harus kuat. Saya tidak tega melihat Non ditampar Nyonya semalam. Rasanya saya ingin teriak dan membela Non." Aku tersenyum tipis meremas pundak Sulis dengan lembut. "Tamparan semalam bukan apa-apa, Bi. Rasa sakit di kulit akan hilang dalam beberapa hari. Tapi rasa sakit karena dikhianati itu butuh balasan yang setimpal." Melihat darah di tanganku, ingatanku tanpa sadar kembali terlempar ke kejadian 3 bulan yang lalu. Momen di mana hatiku benar-benar mati tak bersisa. Momen di mana aku berhenti menjadi korban yang meratapi nasib dan berubah menjadi predator yang menyusun jebakan. 3 bulan lalu, hujan turun rintik-rintik saat mobil butut milik Sabirin berhenti di depan sebuah fasilitas perawatan tua yang tersembunyi di pinggiran kota. Tempat itu tampak tidak terurus dari luar. Cat temboknya mengelupas, halamannya ditumbuhi rumput liar, dan pelang namanya nyaris tak terbaca. Sabirin dengan rokok yang selalu terselip di bibirnya mematikan mesin mobil. "Di sini tempatnya, Nyonya," ucapnya parau.
Saya mentas ponsel pengacara keluarga itu, si Faisal. Setiap bulan ada aliran dana ratusan juta dari rekening perusahaan rahasianya ke tempat ini. Saya yakin di dalam sana Faisal menyembunyikan dokumen-dokumen asli aset perusahaan yang sedang ia curi. Aku mengenakan topi dan jaket hitam, mengangguk mantap. Kami menyelinap masuk melalui pintu belakang yang sistem keamanannya sudah dilumpuhkan Sabirin. Lorong-lorong fasilitas itu remang-remang dan berbau obat-obatan yang menyengat. Anehnya, tempat ini sangat sepi, terlalu sepi untuk sebuah rumah sakit. Kami menyusuri lorong mengikuti peta digital di tablet Sabirin menuju kamar VIP di ujung lantai 2. Jantungku berdebar kencang. Aku berharap menemukan tumpukan map, brankas baja, atau dokumen saham yang bisa kupakai untuk memenjarakan Faisal dan Rahma atas kematian ayahku. Namun saat Sabirin mencongkel kunci pintu kamar bernomor 204 itu, dan kami melangkah masuk, bukan tumpukan kertas yang kami temukan. Di tengah ruangan berbau antiseptik yang dingin itu, duduk seorang pria tua renta di atas kursi roda, tubuhnya kurus kering, rambutnya memutih sepenuhnya, dan pandangannya menatap kosong ke arah jendela yang tertutup teralis besi. Sabirin langsung siaga, menarik pistol dari balik jaketnya, namun tangannya terhenti di udara. Pria tua itu menoleh perlahan ke arah kami. Wajah keriputnya sangat kukenal dari lukisan raksasa yang terpajang di ruang tamu rumah keluarga Bagas. "Astaga," bisik Sabirin dengan suara bergetar. "Itu Handoko Mulyadi, kakek suami Anda, Nyonya. Tapi bukannya dia sudah meninggal 3 tahun yang lalu akibat serangan jantung?" Kakiku terpaku di lantai. Kakek Handoko, pendiri perusahaan raksasa itu, pilar utama keluarga yang kematiannya ditangisi oleh Rahma dan Bagas di televisi nasional, ternyata masih hidup. Ia disekap di bangsal rahasia ini seperti binatang peliharaan yang dilupakan. Pria tua itu menatapku lekat-lekat. Matanya yang sayu perlahan mencerahkan sebuah pengenalan. Bibirnya yang bergetar terbuka mengeluarkan suara yang serak dan lemah. "Matamu, mata itu," gumam Handoko terputus-putus. Ia berusaha menggerakkan tangannya yang gemetar ke arahku. "Kamu putrinya Hasan, Kirana, benar kan?" Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. "Kakek? Kakek kenal ayah saya?" Handoko tersenyum getir. Air mata ikut mengalir di pipinya yang keriput. Hasan adalah orang paling jujur yang pernah ku kenal. Dia auditor kepercayaanku. Dia yang menemukan bahwa menantuku Rahma dan adik iparku Faisal menguras uang perusahaanku." Aku berjalan mendekat, berlutut di depan kursi rodanya. "Mereka membunuh ayah saya, Kek. Mereka merekayasa kecelakaan itu." "Aku tahu, Nak. Aku tahu semuanya, tapi aku terlambat," bisik Handoko penuh penyesalan. "Setelah Hasan meninggal, aku mulai menyelidiki mereka berdua secara diam-diam. Tapi Rahma sadar. Wanita ular itu, dia mencampurkan racun saraf ke dalam tehku setiap pagi. Mereka membuatku lumpuh. Merekayasa kematianku dengan bantuan dokter pribadi keluarga yang sudah mereka suap dan mengurungku di sini agar mereka bisa menguasai perusahaan tanpa halangan wasiatku." "Kalau begitu kita harus ke polisi sekarang," ujarku emosional. "Kita bongkar semuanya, Kek. Kakek adalah bukti hidup kejahatan mereka." Handoko menggeleng lemah. Ia merogoh laci di samping kursi rodanya dan mengeluarkan sebuah pemutar suara digital berbentuk USB kecil yang terlihat sudah usang. Dokter yang menyembunyikanku di sini diam-diam berpihak padaku. Dia membelikan alat ini untukku merekam apapun saat Rahma atau Faisal datang mengunjungiku untuk mengejekku. "Dengarkan ini, Kirana. Dengarkan baik-baik sebelum kamu mengambil keputusan." Handoko menekan tombol putar. Dari benda kecil itu terdengar suara rekaman yang sedikit berdesing. Ada suara langkah kaki, lalu suara Rahma yang sedang berbicara dengan nada tinggi. Tapi yang membuat darahku membeku adalah suara laki-laki yang menjawabnya. Suara yang sangat familiar, suara suamiku, Bagas. Rekaman itu terjadi saat Bagas menjenguk kakeknya ke tempat ini beberapa tahun yang lalu. "Ibu sudah gila!" Itu suara Bagas terdengar panik dan marah. "Ibu memalsukan kematian kakek dan dokumen ini. Ibu yang memerintahkan orang untuk menyabotase rem mobil Pak Hasan. Ibu membunuh orang, Bu." Terdengar suara tawa Rahma yang merendahkan. "Jangan naif, Bagas. Hasan itu mau menghancurkan keluarga kita.
Kalau dia melapor ke kakekmu waktu itu, kita semua akan berakhir di jalanan sebagai gembel. Ibu melakukan ini demi kamu, demi masa depanmu. Hening sejenak dalam rekaman itu, jantungku berdetak menyakitkan di dada. Ayo Bagas, batinku menangis. Bela kebenaran, laporkan ibumu, buktikan padaku kau bukan pria seburuk itu. Namun kalimat Bagas selanjutnya menghancurkan duniaku hingga tak bersisa. Kalau aku melaporkan ini ke polisi, aset perusahaan akan disita untuk penyelidikan, kan Bu? Tanya Bagas. Suaranya tidak lagi marah, melainkan penuh perhitungan yang dingin. Kalau aku diam dan membiarkan kakek di sini, seluruh warisan kakek dan perusahaan akan otomatis jatuh ke tanganku sebagai pewaris laki-laki satu-satunya, kan? Tentu saja sayang, sahut Rahma lembut, penuh bisa. Kita akan menguasai semuanya. Kamu hanya perlu tutup mulut dan bersikap bodoh. Biar ibu dan paman Faisal yang membereskan sisanya. Kamu setuju? Baik, Bu. Aku tidak akan bicara pada siapapun. Pak Hasan kecelakaan murni dan kakek sudah meninggal. Begitu kan ceritanya? Rekaman itu berakhir dengan bunyi klik. Di ruangan yang sunyi itu, aku tidak menangis. Air mataku berhenti mengalir dengan sendirinya. Rasa sedih, kecewa, dan kasihan pada pernikahanku menguap ke udara. Digantikan oleh bongkahan es yang membekukan aliran darahku. Bagas tahu sejak awal, sebelum kami menikah, sejak pertama kali kami bertemu, dia tahu bahwa ibunya adalah pembunuh ayahku. Dia tahu aku adalah anak sebatang kara yang hidup menderita karena perbuatan keluarganya. Dan dia memilih untuk memanfaatkanku, menikahiku untuk dijadikan pelindung dan bahan siksaan di rumahnya, sambil terus menikmati harta berdarah itu. Dia bukan pria lemah yang dikendalikan ibunya, dia adalah iblis yang sama serakahnya. Kamu mengerti sekarang, Nak? Suara Handoko membuyarkan keheninganku. Di rumah itu tidak ada satupun orang yang suci. Suamimu adalah komplotan mereka. Jika kita lapor polisi sekarang hanya dengan kesaksianku, Faisal akan mengerahkan pengacara terbaik untuk membuatku terlihat pikun. Uang mereka bisa membeli hukum. Mereka akan kabur. Aku menatap mata Handoko. Tidak ada lagi keraguan di hatiku. Lalu apa yang harus kita lakukan, kakek? Handoko tersenyum tipis. Kita kumpulkan buktinya pelan-pelan. Aku punya kenalan seorang perwira tinggi di kepolisian bagian kejahatan ekonomi, Inspektur Hamid. Dia satu-satunya orang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hubungi dia. Kita buat perangkap besar untuk Rahma dan keluarganya. Kita biarkan mereka merasa di puncak, lalu kita hancurkan mereka bersama-sama. Sejak hari itu perjanjian darah antara aku dan kakek Handoko disepakati. Aku kembali ke rumah mewah itu, melanjutkan peran sebagai menantu tertindas dengan akting yang lebih meyakinkan dari peraih piala Oscar. Sedang melamunkan apa kamu, perempuan udik? Bentakan kasar itu menghentakku kembali ke masa kini. Aku berkedip memfokuskan pandanganku ke arah pintu dapur. Dina, adik iparku, berdiri di sana dengan kimono tidur sutranya, melipat tangan di dada menatapku dengan jijik. Pagi-pagi sudah melamun. Harusnya kamu bersyukur ibu masih berbaik hati mengizinkanmu masak di sini. Kalau aku jadi ibu, sudah kulempar kamu keluar tadi malam. Hina Dina sambil berjalan ke arah kulkas, mengambil sebotol jus jeruk. Aku menarik napas panjang, menekan gejolak amarahku, dan memasang wajah menunduk yang biasa kutunjukkan padanya. Maaf Non Dina, saya hanya sedang berpikir resep apa yang paling cocok untuk keluarga besar malam ini. Dina mendengus kesal. Masak saja yang enak, jangan sampai bikin malu. Kak Bagas tadi malam tidur di hotel, tahu. Pasti dia muak melihat wajahmu setelah kejadian semalam. Apalagi Rizka jauh lebih cantik dan berkelas dari kamu. Dina sengaja memancing emosiku, tapi aku hanya diam. Aku kembali memotong sisa daging dengan ritme yang tenang. Bicaralah sesukamu, Dina. Nikmati rumah mewahmu ini untuk terakhir kalinya. Melihat aku tidak merespons, Dina berdecak kesal lalu berjalan keluar dapur. Jangan lupa antarkan sarapanku ke kamar, dasar pembantu, teriaknya sebelum menghilang di balik lorong. Bisulis yang sejak tadi berdiri diam di sudut wastafel menghela napas panjang. Sabar Non, tinggal beberapa jam lagi. Aku melirik jam dinding di atas lemari pendingin. Pukul 07.45 waktu Indonesia Barat, 15 menit lagi.
Tiba-tiba ponsel rahasia di dalam saku celemekku bergetar hebat. Aku segera berjalan masuk ke dalam ruang penyimpanan bahan makanan. Pantry yang tertutup rapat memastikan tidak ada yang melihat atau mendengar, lalu mengangkat panggilan itu. "Halo," sapaku pelan. "Kirana." Suara bariton Inspektur Hamid terdengar berat dan tegas dari seberang sana. Surat penyitaan dan pembekuan aset dari pengadilan sudah di tanganku. Tim siber kami sudah terhubung dengan peretasan yang dilakukan Sabirin. Aku memejamkan mata, merasakan desiran adrenalin yang luar biasa. "Apakah semuanya sudah siap, Inspektur?" 5 menit lagi menjelang jam 08.00 pagi, sistem perbankan Faisal dan semua rekening keluarga Mulyadi akan kami kunci permanen. Tidak ada 1 rupiah pun yang bisa mereka pindahkan ke luar negeri. "Jelas, Hamid." Nadanya berubah lebih serius. "Tapi ingat, Kirana, saat alarm Faisal berbunyi nanti, dia akan panik luar biasa. Tugasmu adalah menjaga mereka tetap di rumah itu. Jangan biarkan Faisal atau Rahma mencurigaimu. Dan jangan biarkan mereka kabur sebelum jamuan makan malam dimulai. Pasukanku dan kakek Handoko akan mendobrak masuk tepat pukul 20.00 malam." "Saya mengerti, Inspektur. Saya akan menyajikan pertunjukan terbaik untuk mereka hari ini." "Semoga berhasil. Demi keadilan ayahmu dan demi kakek Handoko." Sambungan telepon terputus. Aku menatap layar ponselku sejenak. Pukul 07.55 waktu Indonesia Barat. 5 menit menuju neraka bagi keluarga Mulyadi. Aku keluar dari pantry, berjalan kembali menuju meja potong. Pisau dagingku yang mengkilap masih tergeletak di sana. Aku menyentuh bilahnya perlahan. Hari ini akan menjadi hari yang sangat panjang, penuh kepanikan dan kebohongan dari pihak Faisal. Namun aku tidak akan gentar. Aku sudah siap mengulur waktu. Aku akan memastikan jamuan makan malam pengampunan ini menjadi panggung eksekusi paling menyakitkan bagi mereka semua. Jarum jam dinding di atas lemari es berdenting pelan, menyatu dengan suara mendidih dari panci kaldu iga di hadapanku. Mataku tak lepas dari pergerakan jarum panjang itu. 7.58, 7.59, tepat pukul 8.00 pagi. Sesaat tidak ada yang terjadi di dapur ini, semuanya masih sama. Namun di dunia maya, aku tahu sebuah badai besar baru saja menghantam keluarga ini. Surat perintah pemblokiran yang ditandatangani pengadilan kini telah mengunci setiap sen uang haram di rekening Rahma, Faisal, Bagas, dan Rizka. Mereka sekarang resmi jatuh miskin, meski mereka belum menyadarinya. Aku terus mengaduk kaldu dengan gerakan pelan, menghitung mundur di dalam hati. 3, 2, 1. "Bagas, angkat teleponnya." Jeritan histeris dari lantai atas memecah keheningan pagi. Itu suara Rahma Setiawati. Jeritan itu terdengar sangat melengking, penuh dengan kepanikan yang belum pernah kudengar selama 5 tahun aku tinggal di rumah ini. Sambil menahan senyum, aku segera mematikan kompor, mengambil lap bersih, dan berjalan ke arah ruang tengah dengan langkah mengendap-endap. Tugasku sekarang adalah memastikan mereka tidak melarikan diri dari rumah ini. Dari balik pilar besar di dekat tangga, aku bisa melihat Rahma berlari menuruni anak tangga dengan mengenakan jubah tidur sutranya. Wajahnya pucat pasi, rambutnya yang selalu disasak rapi kini berantakan. Ia memegang ponsel di telinganya dengan tangan gemetar. "Faisal, apa maksudmu dibekukan? Bicara yang jelas, keparat." Teriak Rahma, suaranya pecah. "Kartu kredit, saldo perusahaan, semua aset kita? Tidak mungkin. Kamu kan pengacara, cepat urus ke bank sekarang juga." Rahma mematikan telepon dengan kasar, lalu membanting vas bunga antik di atas meja kecil hingga hancur berkeping-keping. Napasnya memburu. Tepat pada saat itu, pintu utama rumah terbuka lebar. Bagas masuk dengan langkah gontai dan wajah kusut. Ia masih mengenakan kemeja semalam. Rambutnya berantakan dan kancing kemejanya terbuka 2. Terlihat jelas bekas lipstik merah milik Rizka di kerahnya. Pemandangan yang menjijikan. Tapi aku hanya diam menonton dari balik pilar. "Ibu, kenapa pagi-pagi sudah teriak-teriak?" keluh Bagas sambil melepas sepatunya sembarangan. "Bu, tolong transfer uang ke rekeningku. Kartu hitamku tiba-tiba declined di hotel. Manajer sialan itu sampai menahanku di lobi. Aku terpaksa menjaminkan jam tangan Rolexku baru bisa pulang." "Diam kamu, anak bodoh," bentak Rahma berjalan cepat menghampiri Bagas dan menampar dadanya.
Ini bukan masalah kartu kreditmu. Faisal baru saja menelepon. Semua rekening kita, rekening perusahaan, bahkan rekening atas nama Rizka di luar negeri, semuanya diblokir pagi ini. Mata Bagas melebar. Rasa kantuknya seketika hilang. Diblokir? Maksud ibu apa? Diblokir oleh siapa? Bareskrim. Sebuah suara berat dan serak menyela dari arah pintu. Faisal Hamid muncul di ambang pintu. Paman suamiku itu tampak seperti orang yang baru saja dikejar setan. Jas mahalnya kusut, dasinya sudah dilonggarkan, dan keringat dingin bercucuran membasahi dahinya. Ia berjalan masuk dengan napas terengah-engah, membawa sebuah koper kulit berisi laptop. Tembok keamanan siber kita dijebol semalam, ucap Faisal dengan suara bergetar, melempar kopernya ke atas sofa. Seseorang telah meretas server pribadiku. Mereka menemukan dokumen aliran dana ke perusahaan Cangkang. Dan pagi ini, tepat jam 08.00, Bank Sentral atas perintah kepolisian bagian kejahatan ekonomi mengunci seluruh aset kita. Triliunan rupiah, Rahma, lenyap. Tidak mungkin, kamu bilang sistemmu aman. Rahma memekik mencengkeram kerah jas Faisal. Siapa yang melakukannya? Siapa yang tahu soal perusahaan Cangkang itu? Hanya kita bertiga dan dokumen asli yang dipegang situ? Bang Handoko. Faisal mengusap wajahnya dengan kasar. Pasti ada tikus. Pasti ada orang dalam yang membocorkan ini ke pihak kepolisian. Inspektur Hamid memimpin operasi ini. Orang itu gila. Dia tidak bisa disuap. Bagas mundur beberapa langkah hingga menabrak dinding, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Lalu kita bagaimana, Paman? Kalau aset kita dibekukan, kita tidak punya apa-apa. Polisi pasti akan segera datang kemari. Kita akan dipenjara. Kita harus kabur, seru Faisal panik. Aku punya koneksi di Singapura. Kalau kita bisa terbang ke sana sore ini, kita masih bisa mencairkan beberapa aset fisik yang tidak terlacak. Tapi kita harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Tidak. Rahma tiba-tiba berteriak, menolak dengan keras. Kalau kita kabur pagi ini juga, semua kerabat, kolega bisnis, dan media akan langsung curiga. Saham perusahaan kita akan anjlok sebelum kita sempat menjualnya dari Singapura. Kita tidak boleh terlihat panik. Rahma, kamu gila. Polisi bisa datang kapan saja, bantah Faisal. Mereka butuh waktu untuk menyelidiki dokumen itu secara fisik sebelum bisa menangkap kita. Balas Rahma bersikeras. Arogansinya kembali muncul menutupi rasa takutnya. Ingat, malam ini ada jamuan makan keluarga besar. Seluruh dewan direksi, pemegang saham dari keluarga Mulyadi akan datang kemari. Kalau kita batalkan tiba-tiba dan kabur, mereka akan menahan saham kita. Kita ikuti jadwal. Kita hadiri jamuan makan malam itu. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. Pamit dengan elegan. Lalu tengah malam kita berangkat ke bandara. Aku yang bersembunyi di balik pilar tersenyum lebar. Rencanaku berjalan sangat mulus. Rahma, dengan segala kesombongan dan keangkuhannya, justru mengikat lehernya sendiri di tiang gantungan. Ia terlalu peduli pada citranya di mata keluarga besar. Namun, senyumku langsung luntur saat pandangan Faisal menyapu ke sekeliling ruangan dan matanya yang liar menangkap ujung celemekku yang menyembul dari balik pilar. "Siapa di sana?" bentak Faisal. Dengan langkah lebar, ia menghampiri pilar tempatku bersembunyi. Tangannya yang besar dan kasar mencengkeram lengan atasku, menyeretku keluar ke tengah ruang tamu. "Aduh, sakit, Paman!" Jeritku berpura-pura terkejut setengah mati. Aku membiarkan tubuhku gemetar hebat, menundukkan kepalaku dalam-dalam layaknya mangsa yang ketakutan. "Apa yang kamu dengar?" Faisal membentak tepat di depan wajahku. Napasnya bau kopi dan tembakau. "Kamu yang membocorkan semua ini, kan? Kamu yang menyadap pembicaraan kami." Aku mulai menangis tersedu-sedu, memohon ampun dengan suara serak. Saya tidak tahu apa-apa, Paman. Saya baru dari dapur mau mengantarkan teh ke ruang depan. Rekening apa? Aset saham apa? Saya cuma mau tanya, jamuan makan malam nanti jadinya pakai menu rendang atau semur daging? Ibu Rahma semalam bilang." Rahma mendengus keras, melangkah maju dan menepis tangan Faisal dari lenganku. "Kamu sudah gila, Faisal, mencurigai perempuan udik ini." Rahma tertawa meremehkan menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik.
Lihat dia, otaknya saja tidak sampai untuk menyalakan komputer dengan benar, apalagi meretas server perbankan internasional. Dia cuma parasit miskin yang beruntung kunikahkan dengan Bagas. Jangan buang waktu mencurigai sampah ini. Faisal menatapku lekat-lekat, menilai kepolosanku. Aku membalas tatapannya dengan mata basah yang tampak sangat bodoh, mengusap air mataku dengan ujung celemek yang kotor oleh noda bumbu. Akhirnya Faisal mendecakkan lidah dan membuang muka. Mungkin kamu benar, Rahma. Tidak mungkin perempuan idiot ini yang melakukannya. Pasti ada pesaing bisnis yang menyewa peretas bayaran. Sudah, sekarang kamu, Kirana. Rahma menunjuk wajahku dengan kuku panjangnya. Kembali ke dapur. Lanjutkan masak dan dengar baik-baik. Jangan sampaikan kegaduhan pagi ini kepada siapapun, atau aku potong lidahmu. Mengerti? Baik, Ibu. Saya mengerti. Saya kembali ke dapur sekarang. Cicitku menunduk berulang kali sebelum berlari kecil kembali menuju dapur. Sesampainya di dapur, aku menutup pintu dan bersandar di baliknya. Tubuhku yang tadi bergetar ketakutan perlahan kembali rileks. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan kasar. Aktingku sempurna. Mereka sama sekali tidak mencurigaiku. Keputusan Rahma untuk tetap menggelar jamuan makan malam adalah tiket kematian mereka, Non Kirana. Bisulis mendekat dengan wajah cemas, tangannya memegang mangkuk sayuran. Saya dengar suara ribut-ribut dari depan. Apakah mereka curiga? Aku menggeleng pelan, sebuah senyum dingin terbentuk di bibirku. Tidak, Bi. Kesombongan Nyonya Rahma adalah kelemahan terbesarnya. Dia meremehkanku dan itu akan menjadi kuburannya. Mereka memutuskan untuk tetap menghadiri jamuan makan malam dan berencana kabur tengah malam nanti. Syukurlah, Sulis bernapas lega. Berarti rencana kita jalan terus, Non? Iya, sekarang kita harus memastikan hidangan malam ini adalah hidangan terbaik yang pernah mereka makan. Ujarku sambil berjalan kembali ke meja dapur, mengambil pisau kokiku. Baru saja aku mulai memotong daging lagi, pintu dapur terbuka dengan kasar. Dina dan Wati, si bibi yang gemar bergosip, masuk ke dapur. Mereka sudah berpakaian rapi, tampaknya sama sekali tidak tahu tentang kepanikan yang terjadi di ruang tamu tadi. "He Kirana," panggil Wati dengan nada tinggi. "Kamu jangan lupa masak sup sarang burung walet kesukaanku. Awas kalau rasanya hambar seperti masakan orang miskin. Malam ini keluarga besar akan menilai apakah kamu pantas dimaafkan atau harus diceraikan oleh Bagas." Dina tertawa sinis, menuangkan air dingin ke dalam gelas. "Betul, Tante Wati. Kalau masakanmu jelek, aku sendiri yang akan membuang piringnya ke mukamu. Sadar diri sedikit, kamu tuh cuma numpang hidup di kekayaan keluargaku." Aku menghentikan irisan pisauku. Aku menatap bergantian wajah sombong Dina dan Wati. Dua parasit yang selama ini ikut menikmati uang hasil membunuh ayahku, uang hasil meracuni kakek mereka sendiri. Mereka berdiri di atas kapal yang sedang tenggelam, tapi masih sibuk menyombongkan kemewahan kabin mereka. "Baik, Tante Wati. Baik, Dina." Jawabku dengan nada datar yang sangat patuh. "Saya pastikan malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup kalian." Aku menunduk, melanjutkan irisan dagingku dengan kuat. "Nikmatilah sisa waktu selagi bisa, karena pukul 20.00 malam nanti, aku sendiri yang akan menutup peti mati kalian." Waktu terus merangkak menuju sore. Suasana di dapur terasa seperti tungku pembakaran, namun hatiku sedingin es. Aku berdiri di depan kompor bertenaga tinggi, mengaduk panci besar berisi kaldu iga sapi yang mendidih meletup-letup. Uap panas mengepul, membawa aroma rempah-rempah, kayu manis cengkeh dan pala ke seluruh penjuru ruangan. Di atas talenan kayu yang tebal, aku memotong daging rendang dengan tenaga penuh. Bruk, bruk. Suara pisau daging yang membelah serat dan tulang itu seolah menjadi ritme kemarahanku. Aku membayangkan setiap potongan daging ini adalah ego dan kesombongan keluarga Mulyadi yang akan kucacah habis malam ini. Bisulis sibuk membersihkan sayuran di wastafel. Ia bekerja dalam diam, sesekali melirikku dengan tatapan khawatir karena tenaga yang kukan saat memotong daging mungkin terlihat sedikit menakutkan. Tapi aku tidak bisa berhenti. Adrenalin di dalam darahku menuntut pelampiasan. Sekitar pukul 14.00 siang, pintu ayun dapur terbuka perlahan. Langkah kaki yang diseret terdengar mendekat. Aku menghentikan pisauku dan menoleh.
Itu Bagas, penampilannya sangat menyedihkan. Kemeja mewahnya yang semalam terlihat begitu gagah kini tampak kusut dan bau alkohol campur keringat. Matanya merah, kantung matanya menebal, dan rambutnya berantakan. Ia tidak lagi terlihat seperti pewaris tunggal perusahaan raksasa yang selalu angkuh. Ia terlihat seperti pecundang yang kehilangan arah. Bagas melirik ke arah Bisulis. Sulis, keluar sebentar. Aku mau bicara berdua dengan istriku. Sulis menatapku sejenak, meminta persetujuan. Aku mengangguk pelan. Sulis segera meletakkan keranjang sayurnya dan berjalan keluar dapur meninggalkan kami berdua. Setelah pintu tertutup, Bagas berjalan mendekatiku. Ia bersandar di meja dapur, mengusap wajahnya dengan kasar. "Kirana, kamu punya uang tunai?" tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya serak dan pelan, seolah takut terdengar oleh ibunya di luar sana. Aku menatapnya dengan raut wajah polos yang kubuat-buat. "Uang tunai untuk apa, Mas? Bukankah Mas Bagas memegang kartu hitam prioritas dari bank? Aku hanya punya sedikit dari hasil jualan kue onlineku." Bagas berdecak kesal, memukul meja dengan kepalan tangannya. "Jangan banyak tanya. Kartuku ada masalah dengan sistem bank hari ini. Semua saldoku tidak bisa ditarik." Rizka terus menghubungiku dari hotel. Dia minta uang untuk membayar tagihan suite room yang membengkak karena ulah ibuku semalam. Kalau tagihannya tidak dibayar hari ini, pihak hotel akan menelepon media massa dan membuat skandal. Di dalam hati, aku tertawa sangat keras hingga rasanya perutku kram. Betapa ironisnya pria yang membiarkan istrinya ditampar di depan umum semalam, kini datang mengemis uang kepada istri yang sama demi membayar hotel selingkuhannya. Inilah pria yang dulu kupikir akan melindungiku seumur hidup. Pria yang ternyata mengetahui ayahku dibunuh dan memilih uang darah itu demi kenyamanannya sendiri. Sekarang uang itu telah lenyap, dan melihatnya kebingungan mencari receh uang tunai adalah sebuah hiburan yang luar biasa memuaskan. "Oh, begitu," gumamku, sengaja memelankan suaraku agar terdengar penuh simpati. Aku mematikan kompor, mengelap tanganku di celemek, lalu merogoh saku dalam rokku. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat tipis yang memang sudah kusiapkan. "Ini Mas, ada sekitar 5 juta rupiah. Ini tabungan dari keuntunganku bulan lalu yang baru kutarik. Ambil saja kalau Mas memang sedang butuh mendesak." Bagas menatap amplop itu dengan mata berbinar. Ia langsung menyambarnya dari tanganku tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada rasa bersalah di matanya karena telah merampas tabungan istrinya untuk wanita lain. "Bagus, kamu memang berguna di saat-saat seperti ini," ucap Bagas sambil memasukkan amplop itu ke saku celananya. Ia menatapku sejenak, lalu menambahkan dengan nada dingin. "Dan soal semalam, jangan terlalu dimasukkan ke hati, ibu memang mudah emosi. Kamu tahu kan posisi ibu sedang banyak tekanan akhir-akhir ini, makanya malam ini jangan bikin ulah, masak saja yang enak, layani tamu dengan baik dan ibu pasti akan memaafkanmu." "Iya Mas, aku mengerti," jawabku sambil menundukkan kepala, menyembunyikan senyum mematikan yang mulai terbentuk di bibirku. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, Bagas langsung berbalik dan setengah berlari meninggalkan dapur. Pintu berayun kembali. 5 juta rupiah. Aku sengaja memberikannya agar ia merasa sedikit tenang, agar ia tetap tinggal di rumah ini dan tidak mencoba kabur mencari pinjaman ke tempat lain. 5 juta rupiah adalah harga yang sangat murah untuk mengikatnya di kursi ruang makan malam ini. Beberapa saat kemudian, aku membutuhkan daun pandan segar untuk hidangan penutup. Aku melangkah keluar dari pintu belakang dapur yang mengarah ke taman samping rumah. Udara sore terasa gerah. Saat aku berjalan menuju pot-pot tanaman bumbu, penciumanku menangkap bau hangus. Asap hitam pekat mengepul dari arah halaman belakang, tepatnya di dekat tempat pembakaran sampah. Aku bersembunyi di balik semak-semak bougainville yang rimbun dan mengintip. Di sana, Paman Faisal sedang berdiri dengan wajah panik. Ia melemparkan berpuluh-puluh map tebal berwarna merah dan biru ke dalam tong pembakaran. Api menyala besar melahap kertas-kertas itu. Faisal terus-menerus menoleh ke kiri dan ke kanan. Keringat membasahi kemejanya yang sudah sangat lecek. Ia sedang memusnahkan bukti. Dokumen-dokumen fisik transaksi perusahaan cangkang dan laporan keuangan palsu yang selama ini ia simpan di ruang kerjanya. Kepanikannya sangat nyata.
Ia tahu bahwa blokir dari kepolisian tadi pagi bukan sekadar error sistem. Ia tahu polisi akan segera datang dengan surat penggeledahan. Namun yang tidak Faisal ketahui adalah usahanya sia-sia. Kakek Handoko dan ayahku melalui catatannya sudah lebih dulu menyimpan salinan asli dari semua dokumen itu. Bahkan Sabirin telah mencuri seluruh data digitalnya seminggu yang lalu. Biarkan saja si babi tua itu berkeringat dan merasa aman setelah membakar kertas-kertas tersebut. Dari arah teras belakang terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi. Rahma muncul dengan gaun sore yang elegan, membawa secangkir teh di tangannya. "Faisal, apa yang kamu lakukan? Asapnya masuk ke dalam rumah, nanti gaun-gaun para tamu bisa bau asap," tegur Rahma dengan nada tinggi. Faisal menatap Rahma dengan ekspresi tidak percaya. "Kamu masih memikirkan gaun tamu, Rahma? Kita ini sedang di ujung tanduk. Aku sedang membakar dokumen-dokumen ini sebelum polisi datang. Kamu juga sebaiknya segera kemasi perhiasan emas dan berlianmu. Kita harus pergi segera setelah makan malam selesai." Rahma memutar bola matanya, terlihat sangat jengkel. Ia menolak untuk menerima kenyataan bahwa kekuasaannya sedang runtuh. "Aku sudah mengemasi perhiasanku, semuanya ada di koper di kamarku. Tapi ingat Faisal, malam ini di depan keluarga besar kita berdua harus tampil sempurna. Kita akan mengumumkan bahwa aku akan memperluas bisnis ke luar negeri, sehingga kepergian kita nanti malam terlihat seperti perjalanan bisnis, bukan pelarian. Jangan tunjukkan wajah panikmu itu di depan mereka." Rahma berbalik masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan Faisal yang mengumpat kasar sambil menendang tong pembakaran. Aku mundur perlahan, kembali masuk ke dapur dengan daun pandan di tanganku. Skenarionya sudah semakin jelas. Mereka berencana kabur tengah malam dengan membawa aset fisik, perhiasan, dan uang tunai yang tersisa. Sayang sekali Rahma, kamu bahkan tidak akan bisa melangkah melewati pagar rumah ini. Pukul 17.00, cahaya matahari mulai meredup, tergantikan oleh semburat jingga di langit. Semua hidangan telah selesai dimasak. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi pelayan. Aku melepas celemekku yang kotor, mencuci wajah, dan mengganti pakaianku. Aku tidak memakai baju pelayan, tidak juga gaun mewah. Aku mengenakan kemeja putih sederhana berlengan panjang, celana panjang hitam, dan mengikat rambutku dengan rapi. Pakaian yang bersih, fungsional, dan tajam. Ini bukan pakaian seorang istri yang sedang mengemis pengampunan. Ini adalah pakaian seorang eksekutor. Aku mengeluarkan ponsel rahasiaku untuk terakhir kalinya sebelum jamuan dimulai. "Kirana, kondisi di dalam terkendali. Mereka berencana kabur setelah jamuan makan malam. Dokumen fisik di ruang kerja Faisal sudah dibakar, tapi mereka tidak sadar data digitalnya ada di tangan kita." Pesan itu langsung berstatus dibaca. Sabirin merespons dengan cepat. "Sabirin, semuanya sudah siap di posisi Nyonya. Saya dan Inspektur Hamid sedang berada di dalam van taktis polisi berjarak 500 meter dari gerbang utama rumah Anda. Kakek Handoko juga sudah bersama kami. Beliau sangat tidak sabar." Inspektur Hamid, "Kirana, tunggu aba-abaku. Begitu aku memutar rekaman CCTV dari proyektor di ruang makan, dobrak pintu utamanya." Sabirin, "Dimengerti, waktu Anda sudah tiba, Nyonya Kirana. Selamat membalas dendam." Aku menyimpan ponsel itu ke dalam saku celanaku, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Udara yang kuhirup kini tidak lagi terasa menyesakkan. Aku membuka pintu kamar mandi dan melangkah keluar menuju ruang makan utama, siap menatap panggung terakhir bagi dinasti Mulyadi. Ruang makan utama keluarga Mulyadi malam itu terlihat sangat megah. Lampu kristal gantung menyinari meja panjang berukir kayu jati yang dipenuhi hidangan mewah. Aroma masakan khas Indonesia bercampur dengan wangi bunga segar yang menghiasi setiap sudut ruangan. Di kursi utama, Rahma duduk dengan anggun mengenakan gaun sutra hitam dan perhiasan berlian yang menyilaukan. Di sebelahnya, Faisal dan Bagas duduk dengan ekspresi tegang yang coba mereka sembunyikan di balik senyum palsu.
Para kerabat dan kolega bisnis mulai berdatangan satu persatu. Aku menyambut mereka dengan senyum sopan, melayani mereka layaknya tuan rumah yang patuh. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik senyum itu tersimpan rencana pembalasan yang sudah matang. Ketika semua tamu telah duduk, Rahma berdiri dan mengangkat gelasnya. "Selamat malam keluarga dan kolega sekalian," ucap Rahma dengan nada anggun. "Malam ini kita berkumpul untuk merayakan keharmonisan keluarga kita dan tentu saja untuk menerima permohonan maaf dari menantu kita Kirana yang telah membuat kesalahan kemarin malam." Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri dari kursiku dan berjalan ke tengah ruangan. Aku menunduk dalam-dalam, menyembunyikan senyum di bibirku. "Saya, Kirana Maharani, dengan rendah hati meminta maaf atas segala kesalahan saya," ucapku dengan suara bergetar, pura-pura menahan tangis. "Saya telah mempermalukan keluarga ini dan saya bersedia menerima hukuman apapun." Rahma tersenyum puas. "Nah, lihatlah, kamu memang harus diajari dulu ya Kirana, tapi aku ibu yang baik hati, aku akan memaafkanmu." Rahma mengangkat gelasnya lebih tinggi. "Mari kita bersulang untuk keluarga Mulyadi yang akan semakin jaya." Tepat saat semua gelas terangkat, aku mengangkat kepalaku. Senyumku berubah menjadi senyum yang tajam. "Sebelum kita bersulang, Ibu," ucapku dengan nada yang tiba-tiba berubah dingin dan tegas. "Saya ingin memperlihatkan sesuatu kepada semua tamu yang hadir malam ini." Aku mengeluarkan remote kecil dari sakuku dan menekan tombolnya. Di layar proyektor raksasa di belakang Rahma, tiba-tiba muncul sebuah rekaman CCTV. Rahma menoleh dan wajahnya langsung membeku. Di layar itu, terlihat dengan jelas dirinya sendiri sedang membuka brankas di kamarnya, mengeluarkan kalung pusaka, dan menyembunyikannya di balik vas bunga di ruang tamu, tepat sebelum pesta dimulai semalam. "Bu, ibu yang mencuri kalung itu?" Bagas menatap ibunya dengan syok. Rahma tergagap, wajahnya yang tadi begitu angkuh seketika pucat pasi seperti mayat. "Itu fitnah, rekaman itu palsu." "Itu kamera tersembunyi yang saya pasang di ventilasi AC kamar ibu sebulan yang lalu." Potongku tajam, suaraku membelah kepanikan yang mulai merayap di ruangan itu. "Ibu sendiri yang mencuri kalung itu. Ibu menyembunyikannya untuk menjebak saya malam itu hanya agar ibu punya alasan untuk menampar saya dan mengusir saya di depan umum." Ruang makan itu mendadak menjadi sangat kacau. Beberapa sepupu mulai berdiri menatap Rahma dengan tatapan tidak percaya. Ibu yang menjebak Kirana." Suara Bagas bergetar. Ia menatap ibunya dengan panik. "Diam kamu!" jerit Rahma histeris. Wajah cantiknya berubah berantakan dipenuhi urat amarah. Ia menunjuk ke arahku. "Matikan proyektor itu, pelacur miskin. Beraninya kamu memata-mataiku di rumahku sendiri. Faisal, panggil polisi. Tangkap perempuan ini atas tuduhan pelanggaran privasi." "Oh, ibu tidak perlu repot-repot memanggil polisi," ucapku. Senyumku semakin lebar. "Mereka sudah ada di sini." Tepat saat kalimatku selesai, terdengar suara ledakan keras dari arah depan rumah. Disusul suara pecahan kaca dan langkah puluhan sepatu bot berat yang berlari menyusuri lorong utama. Faisal menjerit tertahan. Ia berbalik dan berlari menuju pintu dapur. Namun langkahnya terhenti secara kaku. Pintu utama ruang makan didobrak terbuka dengan kekuatan penuh hingga engselnya nyaris lepas. "Kepolisian Bareskrim, jangan ada yang bergerak." Suara bariton Inspektur Hamid menggelegar ke seluruh ruangan. Belasan petugas berseragam taktis bersenjata laras panjang merangsek masuk, menyebar dengan cepat dan mengepung meja makan dari segala sisi. Cahaya senter dari senapan mereka menyorot wajah-wajah ketakutan keluarga Mulyadi. Wati menjerit histeris dan meringkuk di bawah meja. Dina menangis memeluk lengan kursi. Rizka melepaskan tangan Bagas seolah pria itu berpenyakit kusta, mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Dan di tengah-tengah kekacauan itu, Inspektur Hamid melangkah masuk. Namun, ia tidak sendirian. Di belakangnya, Sabirin mendorong sebuah kursi roda dengan perlahan membelah kerumunan petugas. Orang-orang di meja makan, termasuk Rahma, Faisal, dan Bagas menahan napas mereka hingga hampir pingsan. Mata mereka seolah melompat keluar dari rongganya. Mulut mereka yang sejak tadi tidak berhenti menghinaku kini terkunci rapat, membisu 1000 bahasa.
Di atas kursi roda itu, kakek Handoko duduk tegak. Ia mengenakan setelan jas tua kebesarannya. Wajahnya yang berkerut menatap tajam ke arah anak, menantu, dan cucunya dengan sorot mata yang menjanjikan kehancuran total. Kalian terlihat sangat terkejut. Suara kakek Handoko parau namun penuh wibawa memecah keheningan yang mematikan itu. Ia menatap lurus ke arah Rahma yang kini kakinya lemas hingga jatuh terduduk di kursinya. "Kenapa, Rahma? Kau mengira hantu mertuamu datang ikut makan malam?" Hening yang tercipta di ruang makan itu begitu pekat, seolah udara tiba-tiba tersedot habis, meninggalkan ruang hampa yang mencekik. Tidak ada suara dentingan sendok, tidak ada tarikan napas, bahkan detak jarum jam kakek di sudut ruangan pun terdengar seperti palu godam yang menghantam jantung setiap orang yang duduk di meja itu. Rahma Setyowati tampak seperti manekin yang kehilangan nyawanya. Wajahnya yang selalu dirawat dengan krim-krim mahal berharga puluhan juta kini seputih kertas. Mulutnya setengah terbuka, matanya melotot menatap sosok tua di atas kursi roda itu. Tangannya yang dipenuhi perhiasan bergetar hebat hingga ujung jarinya memutih karena mencengkeram pinggiran meja terlalu kuat. Ayah. Suara Rahma akhirnya keluar, lebih menyerupai cicitan tikus yang terjepit daripada suara wanita sombong yang tadi menyuruhku berlutut. Kakek Handoko tidak tersenyum. Wajah keriputnya mengeras, memancarkan aura seorang pendiri dinasti yang tidak pernah ragu menyingkirkan siapapun yang mengkhianatinya. "Jangan panggil aku ayah, wanita ular," desis kakek Handoko. Suaranya memang parau dan serak, tetapi ketegasannya membekukan darah siapapun yang mendengarnya. "Apa kau kecewa melihatku? Rahma, kecewa karena racun saraf yang kau campurkan ke dalam tehku setiap pagi 3 tahun lalu ternyata kurang kuat untuk membunuhku?" Pernyataan itu bagaikan bom atom yang dijatuhkan tepat di tengah-tengah meja makan. Anggota keluarga besar yang duduk di sisi kiri dan kanan meja mulai berbisik panik. Beberapa paman dan bibi menatap Rahma dengan horor. "Racun?" seru salah satu paman Bagas. Wajahnya memerah. "Rahma, apa maksudnya ini? Kau bilang Handoko meninggal karena serangan jantung." Rahma menggeleng dengan brutal. Insting bertahannya yang licik kembali mengambil alih. Ia tiba-tiba berdiri, memasang wajah penuh air mata palsu, dan mencoba berlari memeluk kakek Handoko. "Ayah, astaga ayah, syukurlah ayah masih hidup. Kami mengira ayah sudah tiada. Ini pasti ulah Kirana. Perempuan jalang ini pasti menyembunyikan ayah selama ini untuk memeras kami. Polisi, tangkap dia." Rahma menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang bergetar. Namun sebelum Rahma bisa menyentuh lutut kakek Handoko, Inspektur Hamid melangkah maju dan menghalanginya dengan lengan kekarnya. Sorot mata sang inspektur sedingin es. "Tahan sandiwaramu, Nyonya Rahma," ucap Inspektur Hamid datar. "Kami punya catatan medis lengkap dari Dr. Tirta, saksi kunci yang telah kau suap namun akhirnya bersedia bekerja sama dengan kami. Kami punya bukti aliran dana rahasiamu, dan yang paling penting, kami punya ini." Hamid menoleh ke arahku. Aku mengangguk pelan. Kuangkat ponsel di tanganku dan dengan satu sapuan jari, layar proyektor raksasa di belakang Rahma kembali berubah. Rekaman CCTV pencurian kalung tadi menghilang, digantikan oleh visual sebuah pemutar suara digital. Seketika, suara rekaman percakapan yang kutemukan bersama kakek Handoko 3 bulan lalu menggema di seluruh ruang makan yang senyap. "Ibu sudah gila. Ibu memalsukan kematian kakek dan dokumen ini. Ibu yang memerintahkan orang untuk menyabotase rem mobil Pak Hasan. Ibu membunuh orang, Bu." Suara Bagas dari dalam rekaman itu terdengar sangat jernih. Semua mata kini beralih menatap Bagas. Pria itu sudah jatuh dari kursinya, berlutut di lantai dengan tubuh bergetar hebat. Ia menutupi telinganya dengan kedua tangan, tidak sanggup mendengar dosa masa lalunya dikumandangkan di depan semua orang. "Jangan naif, Bagas. Hasan itu mau menghancurkan keluarga kita. Kalau dia melapor ke kakekmu waktu itu, kita semua akan berakhir di jalanan sebagai gembel. Ibu melakukan ini demi kamu, demi masa depanmu." Suara Rahma di rekaman itu membalas dengan kejam. Kalau aku melaporkan ini ke polisi, aset perusahaan akan disita untuk penyelidikan, kan, Bu? Kalau aku diam dan membiarkan kakek di sini, seluruh warisan kakek dan perusahaan akan otomatis jatuh ke tanganku."
Rekaman itu berakhir. Keheningan yang menyusul jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Di ujung meja, Tante Wati muntah di atas piringnya sendiri, menyadari bahwa ia selama ini hidup menumpang dari uang hasil membunuh ayahku. Dina, adik Bagas, menangis terseduh-seduh sambil meringkuk di sudut ruangan. Wajahnya sepucat mayat. Faisal Hamid, sang pengacara keluarga yang sedari tadi diam karena syok, tiba-tiba tersadar dari kelumpuhannya. Ia melihat ke arah pintu dapur. Dengan gerakan panik dan nekat, ia menerjang maju, menendang kursi di depannya dan mencoba berlari, melarikan diri. "Tahan dia!" perintah Inspektur Hamid. Dua orang petugas taktis dengan seragam serba hitam langsung lompat. Dalam hitungan detik, mereka membanting tubuh besar Faisal ke atas lantai marmer. Brak! Hidung Faisal menghantam lantai hingga berdarah. Suara klik logam terdengar sangat memuaskan di telingaku saat borgol dipasangkan ke pergelangan tangannya. "Lepaskan aku, ini penggeledahan ilegal. Mana surat perintah kalian?" Faisal berteriak dengan hidung berdarah, masih mencoba menggunakan sisa-sisa kesombongan hukumnya. "Kalian tidak punya bukti fisik, semuanya sudah kubakar sore tadi." Mendengar itu, Sabirin yang sedari tadi berdiri di belakang kursi roda kakek Handoko tertawa mengejek. Detektif swasta sewaanku itu menyalakan rokoknya tepat di ruang makan mewah itu, menghembuskan asapnya ke udara dengan santai. "Pak pengacara yang terhormat," sapa Sabirin dengan nada jenaka. "Dokumen fisik di tong sampah belakang rumah Anda itu memang sudah jadi abu. Tapi apakah Anda lupa kita hidup di zaman digital? Server utama Anda yang Anda banggakan itu sudah saya retas seminggu yang lalu. Seluruh bukti transfer ke perusahaan cangkang, puluhan laporan keuangan palsu, dan tagihan bulanan panti jompo rahasia kakek Handoko, semuanya sudah aman di dalam penyimpanan cloud Bareskrim." Mata Faisal mendelik ngeri, pertahanannya hancur berkeping-keping. Pria yang tadi siang masih bisa membentakku itu kini merengek seperti anak kecil di lantai. Aku melangkah maju, melewati meja makan yang dipenuhi makanan mewah yang kini tak tersentuh. Aku berdiri tepat di depan Bagas yang masih bersujud di lantai. Aku menunduk menatap makhluk paling menyedihkan yang pernah kupanggil suami. "Mas Bagas," panggilku pelan, namun nadaku setajam sembilu. Bagas mendongak, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Ia merangkap ke arahku, mencoba memeluk kakiku. "Kak Kirana, sayang, tolong aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku dipaksa oleh ibuku. Aku tidak membunuh ayahmu. Kirana, tolong maafkan aku." Aku melangkah mundur, menepis tangannya dengan jijik. "Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu itu, Bagas. Dan jangan sebut nama ayahku. Kau tahu ibumu meracuni kakekmu. Kau tahu pamanku memfitnah dan membunuh ayahku. Tapi kau memilih diam demi warisan." Aku beralih menatap Rizka Pratiwi. Sosialita itu kini gemetar hebat di sudut ruangan. Riasan wajahnya luntur oleh air mata ketakutan. "Bagaimana Non Rizka? Apakah kau masih ingin hidangan truffle pasta dari pria ini setiap hari?" tanyaku dengan senyum sinis. Rizka menggeleng panik. Ia segera menendang kaki Bagas yang mencoba meraih ujung gaunnya. "Menyingkir dariku, pembunuh! Aku tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku tidak tahu apa-apa." Rizka melepaskan cincin berlian di jarinya dan melemparnya ke wajah Bagas, lalu berlari ke arah polisi. "Pak polisi, saya bersedia bersaksi. Pria ini sering membelikan saya barang mewah pakai uang perusahaan. Saya tidak tahu uang itu uang curian." "Ah, jangan khawatir, Nona," Inspektur Hamid menjawab dingin. "Semua rekening Anda yang menampung aliran dana mereka sudah kami bekukan jam 08.00 pagi tadi. Anda juga akan kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan." Rizka langsung jatuh pingsan mendengarnya. Rahma Setiawati tiba-tiba tertawa histeris. Tawanya melengking menakutkan, menggema di dinding-dinding ruang makan. Rambutnya berantakan dan matanya membelalak liar menatapku. "Kamu pikir kamu menang, jalang miskin?" teriak Rahma. Urat lehernya menonjol. Ia meraba meja, mengambil sebilah pisau steak yang ada di dekat piringnya. Dengan sisa-sisa tenaga dan keputusasaan, Rahma menerjang ke arahku, mengayunkan pisau itu tepat ke dadaku. "Aku akan membunuhmu seperti aku membunuh ayahmu." Aku tidak bergeming, aku tidak berkedip, apalagi mundur selangkah pun. Aku sudah bersiap menyambut serangannya.
Namun sebelum bilah pisau itu mencapai tubuhku, Inspektur Hamid bergerak lebih cepat. Ia menendang pergelangan tangan Rahma dengan keras. Pisau stek itu terpental jauh. Rahma jatuh terjerembab ke lantai, mengerang kesakitan memegangi tangannya yang mungkin patah. Dua polisi wanita langsung maju, menarik tangan Rahma ke belakang dengan kasar dan memborgolnya. Rahma terus meronta dan menjerit-jerit mengutuk namaku. Rahma Setiawati, Faisal Hamid, dan Bagas Mulyadi. Inspektur Hamid membacakan hak mereka dengan suara baritonnya yang menggelegar. Kalian resmi ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana perusahaan triliunan rupiah, pencucian uang, dan pembunuhan tingkat 1 terhadap saudara Hasan Wardana. Seluruh aset fisik yang ada di rumah ini, termasuk rumah ini sendiri, telah disita negara. Kalian tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian yang menempel di badan kalian. Suara klik borgol yang dipasangkan ke tangan Bagas menjadi musik paling indah yang pernah kudengar seumur hidupku. Aku berjalan pelan mendekati Rahma yang kini ditahan oleh dua petugas dalam posisi berlutut di lantai. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini kotor oleh debu marmer. Aku menyejajarkan wajahku dengannya. Semalam kau menamparku di depan semua orang dan berkata bahwa aku harus diajari dulu, bisikku tepat di telinganya. Terima kasih atas pelajarannya, Ibu Mertua. Aku belajar dengan sangat baik. Dan hari ini akulah yang memberikan ujian akhirnya. Sayangnya, kalian semua tidak lulus. Rahma meludah ke arahku, namun meleset, matanya memancarkan kebencian yang murni. Kau tidak akan bahagia, Kirana. Kau dengar aku. Kau selamanya hanya akan jadi anak yatim piatu miskin. Aku berdiri tegak, merapikan kemejaku dan tersenyum tulus untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Bawa mereka pergi, Inspektur. Baunya mulai merusak nafsu makanku. Suara sirin mobil polisi yang meraung-raung di luar halaman kediaman Mulyadi memecah keheningan malam. Cahaya lampu rotator berwarna merah dan biru menyusup masuk melalui jendela kaca raksasa di ruang makan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Cahaya itu seolah menjadi lampu sorot panggung penutup bagi dinasti yang dibangun di atas fondasi darah dan kebohongan. Aku berdiri mematung di dekat meja makan, menyaksikan akhir dari orang-orang yang selama ini menginjak-injak harga diriku. Rahma Setiawati terus meronta dan berteriak-teriak mengucapkan sumpah serapah hingga suaranya serak. Ia diseret paksa oleh dua polisi wanita karena menolak berjalan sendiri. Gaun malahalnya yang berwarna hitam kini kusut masai. Kalung mutiaranya putus saat ia mencoba memberontak, membuat butiran-butiran mutiara putih berjatuhan dan menggelinding di atas lantai marmer. Di belakangnya, Faisal Hamid berjalan menunduk dengan hidung yang masih meneteskan darah. Tidak ada lagi sisa-sisa pengacara arogan yang bisa membeli hukum dengan uang. Tangannya yang diborgol ke belakang tampak gemetar hebat. Ia tahu betul penjara yang menantinya bukanlah fasilitas mewah, melainkan sel isolasi khusus yang sudah disiapkan Inspektur Hamid. Lalu Bagas, suamiku, atau lebih tepatnya pria yang sebentar lagi akan resmi menjadi mantan suamiku, berjalan paling lambat. Saat ia digiring melewati ambang pintu ruang makan, ia menghentikan langkahnya dan menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Matanya merah dan bengkak. Pria yang selama 5 tahun ini selalu memalingkan wajah saat ibunya menyiksaku, kini menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikan. Ia membuka mulutnya, mencoba mengucapkan sesuatu, mungkin kata maaf, mungkin permohonan belas kasihan. Namun aku tidak memberinya kesempatan. Aku membuang muka, memunggunginya dengan sempurna, dan menatap ke arah kakek Handoko. Tidak ada sedikit pun ruang di hatiku untuk merasa iba. Bagas akhirnya ditarik keluar oleh petugas, menghilang di telan kegelapan malam. Setelah ketiga tersangka utama itu dibawa pergi, ruang makan itu kembali lengang. Namun, ketegangan masih menggantung tebal di udara. Masih ada belasan anggota keluarga besar Mulyadi yang terduduk kaku di kursi mereka. Mereka yang dulu ikut menertawakanku, ikut memakan hidangan mewah dari hasil uang haram, kini pucat pasi menunggu nasib mereka. Inspektur Hamid memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk mulai menyegel beberapa ruangan di rumah ini. Lalu ia berjalan menghampiriku dan kakek Handoko. Ketiga tersangka sudah diamankan di dalam mobil tahanan. Kami juga sudah mengirim tim ke hotel untuk menjemput saudari Rizka untuk dimintai keterangan lebih lanjut, lapor Inspektur Hamid dengan sikap hormat kepada kakek Handoko.
Rumah ini akan kami segel sebagai barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang, Pak Handoko. Kakek Handoko mengangguk pelan. Wajah tuanya terlihat lelah, namun matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih, Inspektur. Anda telah mengembalikan keadilan yang selama ini dirampas dari keluarga kami dan keadilan untuk mendiang Hasan. Kakek Handoko menoleh menatapku. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar. Aku segera melangkah maju dan menggenggam tangan keriput itu dengan lembut. Ada kehangatan yang mengalir dari genggamannya. Sebuah rasa aman yang tidak pernah kurasakan sejak ayahku meninggal 10 tahun yang lalu. Sabirin, panggil kakek Handoko pelan. Iya, bos besar, jawab Sabirin. Detektif swasta itu mematikan rokoknya di atas piring porselen berisi sisa daging rendang. Ia berjalan ke belakang kursi roda kakek Handoko, mengambil sebuah kotak besi pipih berwarna hitam yang disembunyikan di bawah jok kursi roda, lalu meletakkannya di atas meja makan. Kakek Handoko menekan kombinasi angka pada gembok digital kotak besi itu. Klik, tutupnya terbuka. Dari dalam kotak itu, beliau mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat tua yang masih disegel dengan lilin cap logo perusahaan. Seluruh keluarga besar yang masih ada di ruangan ini, dengarkan aku baik-baik. Suara parau kakek Handoko kembali menggema, menuntut perhatian mutlak dari setiap kerabat yang masih gemetar di kursi mereka. Tante Wati dan Dina yang duduk saling berpelukan di sudut meja, menatap ngeri ke arah map itu. Selama ini kalian semua percaya bahwa Rahma dan Faisal memegang kendali atas perusahaan karena wasiat yang dibacakan saat aku dinyatakan meninggal, ucap kakek Handoko. Wasiat itu palsu. Wasiat asli ini yang kubuat setahun sebelum Rahma mulai meracuniku. Sengaja kutitipkan kepada notaris pribadiku yang paling setia dan baru kami ambil kembali kemarin. Kakek Handoko membuka segel map itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen bersegel resmi. Di dalam wasiat asli ini terdapat klausul khusus. Siapapun anggota keluarga inti atau dewan direksi yang terbukti melakukan pengkhianatan, penggelapan, atau tindak kriminal yang merugikan perusahaan, maka seluruh hak waris dan kepemilikan saham mereka akan dicabut seketika tanpa kompensasi. Jelas kakek Handoko. Matanya menyapu wajah-wajah ketakutan di depannya. Rahma, Faisal, dan Bagas telah kehilangan segalanya. Saham mereka hangus. Tante Wati yang sedari tadi terdiam tiba-tiba memberanikan diri untuk angkat bicara. Sifat serakahnya rupanya belum sepenuhnya mati. Tetapi, Ayah Handoko, cicit Wati dengan suara bergetar, memaksakan senyum di wajahnya yang dihiasi riasan luntur. Kami tidak tahu apa-apa. Soal pembunuhan atau penggelapan itu, kami kan tidak ikut campur. Berarti saham perusahaan sekarang jatuh ke tangan kami dong? Kepada saya dan kerabat-kerabat lain yang masih bersih? Aku mendengus pelan mendengar kebodohan wanita itu. Benar-benar parasit yang tidak tahu malu. Kakek Handoko tertawa dingin. Bersih katamu, Wati? Kau pikir aku buta? Selama 3 tahun ini kalian semua menutup mata atas kejanggalan laporan keuangan. Kalian diam saja menikmati dividen ganda hasil pencucian uang yang dibagikan Faisal agar kalian tutup mulut. Kalian menikmati rumah mewah, mobil sport, dan liburan ke Eropa dari darah mendiang Hasan. Wati langsung kicep, tubuhnya merosot kembali ke kursinya. Klausul kedua dari wasiat ini, kakek Handoko melanjutkan, suaranya kini melunak saat ia menatapku. Jika pewaris utama terbukti cacat hukum, maka seluruh aset perusahaan, yayasan keluarga dan kendali operasional akan dialihkan sepenuhnya kepada satu orang yang kutunjuk. Orang yang telah mempertaruhkan nyawanya, menelan harga dirinya untuk membongkar kebusukan keluarga ini. Kakek Handoko menyodorkan dokumen itu ke arahku beserta sebuah pena bermerek Mont Blanc yang mengkilap. Tanda tangani di garis bawah ini Kirana, mulai detik ini perusahaan Mulyadi Group, seluruh aset yang tersisa dan kursi kepemimpinan mutlak menjadi milikmu sebagai ganti rugi atas nyawa ayahmu yang tak ternilai dan sebagai bukti bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ruang makan itu mendadak riuh oleh helaan napas terkejut. Dina, adik iparku yang manja itu melompat dari kursinya dengan wajah marah. "Kakek, ini tidak adil!" jerit Dina histeris menunjuk wajahku. "Dia itu cuma orang luar. Dia cuma pembantu. Bagaimana bisa kakek memberikan seluruh perusahaan keluarga kita kepada perempuan miskin ini? Aku ini cucu kandung kakek."
Aku tidak menunggu kakek Handoko untuk menjawab. Aku melangkah maju menghampiri Dina. Tatapanku sangat tajam hingga Dina secara insting melangkah mundur dan menabrak pinggiran meja. Cucu kandung yang bahkan tidak pernah sekalipun menjenguk kakeknya ke makam selama 3 tahun, desisku tepat di depan wajahnya. Cucu kandung yang sibuk membelanjakan uang hasil mencuri untuk membeli tas Hermes dan menghina istri dari kakak kandungnya sendiri. Dina terdiam, bibirnya bergetar hebat menahan tangis dan ketakutan. Aku menoleh menatap kakek Handoko dan mengangguk penuh rasa hormat. Aku mengambil pena itu. Tanpa ragu sedikit pun, aku menggoreskan tanda tanganku di atas dokumen hitam di atas putih tersebut. Dengan satu tarikan garis tinta, statusku berubah drastis. Aku bukan lagi menantu yang terbuang, aku adalah pemilik segalanya. Inspektur Hamid, panggilku tenang, memutar tubuhku menghadap belasan kerabat yang masih duduk di meja makan. Apakah surat penyitaan rumah ini sudah berlaku malam ini juga? Sudah, Nyonya Kirana, rumah ini resmi disita sebagai barang bukti, jawab Inspektur Hamid. Kalau begitu, silakan bersihkan rumah saya dari hama, ucapku dengan nada dingin yang tak terbantahkan. Mataku menatap lurus ke arah Tante Wati dan Dina. Semua orang yang ada di ruangan ini, selain petugas dan orang-orangku, harus keluar dari rumah ini dalam waktu 5 menit, hanya dengan pakaian yang menempel di badan. Jika ada yang mencoba membawa perhiasan, tas mewah atau dompet, tangkap mereka atas tuduhan mencoba mencuri barang bukti negara. Tidak mungkin kamu mengusir kami malam-malam begini. Wati berteriak histeris, ia langsung menangis sejadi-jadinya, berlutut memohon di depanku. Kirana, Tante minta maaf, Tante salah. Tolong jangan usir Tante, Tante tidak punya rumah lain, suami Tante sedang sakit di rumah. Itu urusanmu Tante Wati, bukan urusanku, balasku tanpa emosi. Kalian punya waktu 4 menit sekarang. Polisi-polisi berseragam taktis mulai bergerak maju, membentak para kerabat itu untuk segera berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Kepanikan dan tangisan histeris meledak di ruang makan. Paman-paman yang tadinya sombong kini tergopoh-gopoh berlari keluar. Tante Wati dan Dina diseret oleh petugas saat mereka mencoba berlari ke lantai atas untuk mengambil barang-barang mereka. Kirana, awas kamu, Tuhan akan menghukummu. Teriak Wati saat tubuhnya didorong keluar melewati pintu utama. Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya. Tuhan sudah menghukum mereka melalui tanganku malam ini. Tiba-tiba terdengar suara pintu dapur yang berderit terbuka perlahan. Bisulis mengintip dengan wajah ketakutan. Air mata membasahi pipinya. Saat ia melihat ruangan makan yang sudah kosong dari keluarga Mulyadi, ia memberanikan diri melangkah masuk. Non Kirana, bisik Sulis bergetar melihatku berdiri di samping kakek Handoko. Aku berjalan cepat menghampiri Sulis dan langsung memeluk wanita paruh baya itu dengan erat. Sulis menangis terseduh-seduh di pundakku. Ia adalah ibu keduaku di rumah ini. Ia yang menemaniku di saat-saat paling gelap. Kita berhasil, Bi. Bisikku sambil mengusap punggungnya. Kita berhasil membongkar semuanya. Ayahku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Alhamdulillah, Non. Alhamdulillah, isak Sulis. Bapak Hasan pasti sangat bangga melihat Non Kirana sekarang. Aku melepaskan pelukanku dan menatap wajah keriput Sulis sambil tersenyum lembut. Mulai besok, Bibi tidak perlu lagi memakai seragam pelayan ini. Bibi akan ikut denganku. Kita akan mencari rumah baru dan Bibi akan kuangkat menjadi manajer di panti asuhan yang akan segera kubangun dengan uang pribadiku. Bibi setuju? Mata Sulis membelalak tak percaya. Ia mengangguk dengan penuh semangat, kembali memelukku sambil terus mengucapkan terima kasih. Di sudut ruangan, Sabirin bertepuk tangan pelan, memecah momen haru itu. Drama yang sangat memuaskan, Nyonya Kirana, tapi tugas kita belum selesai. Besok pagi Anda harus menghadapi kejaksaan untuk memberikan kesaksian dan RUPS luar biasa untuk mengamankan kursi Anda di perusahaan. Aku menoleh ke arah jendela besar yang memperlihatkan pekarangan depan. Lampu-lampu mobil polisi perlahan bergerak meninggalkan halaman, membawa pergi iblis-iblis yang telah merusak hidupku. Hujan rintik-rintik mulai turun, seolah membersihkan udara dari bau kebusukan yang selama ini mengendap di rumah ini. Aku siap, Sabirin,
Jawabku mantap, mengangkat daguku tinggi-tinggi. Malam ini kita bersihkan rumah ini, besok kita bersihkan perusahaannya. 6 bulan kemudian, cahaya matahari pagi menyusup melalui celah tirai tebal, menyapu wajahku dengan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku membuka mata perlahan. Tidak ada alarm yang memekahkan telinga, tidak ada gedoran pintu dari Dina yang menuntut sarapannya diantar. Dan yang paling penting, tidak ada suara melengking Rahma Setyowati yang memanggilku dengan sebutan binatang. Pagi ini aku terbangun di sebuah suite mewah di salah satu hotel bintang 5 di pusat kota. Semalam setelah rumah neraka itu disita dan disegel oleh kepolisian, kakek Handoko menyuruh Sabirin menyewakan kamar ini untukku menggunakan dana pribadi kakek yang aman dari pelacakan Faisal. Aku bangkit dari ranjang empuk yang luas ini. Otot-ototku masih terasa pegal akibat ketegangan semalam, tapi jiwaku terasa sangat ringan, seolah ada batu raksasa seberat ratusan ton yang baru saja diangkat dari dadaku. Aku berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahku, dan menatap pantulan diriku di cermin. Mulai hari ini, Kirana Maharani yang lemah, penurut, dan selalu menunduk sudah mati dikubur bersama sisa-sisa kejayaan palsu keluarga Mulyadi. Hari ini aku memiliki medan perang baru yang harus kutaklukkan. Sebuah ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan kamarku. Aku mengeringkan wajah, mengambil jubah mandi, dan membuka pintu. Sabirin berdiri di sana, sudah rapi dengan setelan kemeja hitam dan jaket kulit andalannya. Di tangannya terdapat secangkir kopi hitam dan beberapa map dokumen. "Selamat pagi, Nyonya CEO," sapa Sabirin dengan seringai khasnya, menyodorkan kopi itu padaku. Berita penangkapan Rahma, Faisal, dan Bagas sudah bocor ke media sejak subuh tadi. Saham Mulyadi Group anjlok parah pagi ini. Para pemegang saham dan dewan direksi sedang panik luar biasa. Mereka menjadwalkan RUPS luar biasa pukul 10.00 pagi ini. Aku menerima kopi itu dan menyesapnya pelan. Rasanya pahit, tapi jauh lebih nikmat daripada teh mahal manapun yang pernah kuseduh untuk Rahma. "Kakek Handoko, bagaimana?" tanyaku. Beliau sedang beristirahat di rumah sakit di bawah penjagaan ketat anggota Inspektur Hamid. Dokter bilang tekanan darahnya stabil. Beliau menitipkan pesan agar Anda tidak ragu sedikit pun saat menghadapi para direksi lintah darat itu nanti, jawab Sabirin. Ia meletakkan map-map itu di atas meja ruang tamu. Semua dokumen pengalihan saham, wasiat asli, dan bukti audit digital sudah saya siapkan. Anda siap mengamuk di ruang rapat? Aku tersenyum tipis. Beri aku waktu 30 menit untuk bersiap. Tepat pukul 10.00 pagi, mobil sedan hitam yang dikemudikan Sabirin berhenti di depan lobi gedung pencakar langit Mulyadi Group. Kilatan lampu kamera dari puluhan wartawan yang sudah berkerumun langsung menyambut kami. Mereka mencoba merangsek maju meneriakan pertanyaan tentang skandal penggelapan dana dan penangkapan keluarga pendiri. Beberapa petugas keamanan gedung kewalahan menahan barikade wartawan. Aku keluar dari mobil dengan langkah tenang. Aku mengenakan setelan jas wanita berwarna navy blue yang tajam dipadukan dengan kemeja sutra putih dan sepatu hak tinggi. Rambutku kuikat kuda dengan sangat rapi. Sabirin berjalan di depanku, membuka jalan melewati kerumunan media tanpa memberikan komentar apapun. Begitu pintu kaca lobi tertutup di belakang kami, suasana menjadi sunyi. Namun, tatapan dari para karyawan di lobi sangat mengintimidasi. Mereka berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mengenaliku sebagai istri Bagas yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Mereka menatapku seolah aku tersesat di tempat ini. Aku mengabaikan mereka, melangkah pasti menuju lift khusus eksekutif. Di lantai 40, ruang rapat utama telah dipenuhi oleh belasan pria dan wanita berjas rapi. Wajah-wajah mereka tegang. Saat pintu ruang rapat terbuka dan aku melangkah masuk bersama Sabirin, semua pembicaraan seketika berhenti. Di kursi ujung meja duduk seorang pria paruh baya dengan perut buncit dan raut wajah arogan. Itu adalah Budi Santoso, Direktur Operasional sekaligus kroni terdekat Faisal Hamid. "Kirana, apa yang kamu lakukan di sini?" tegur Budi dengan nada merendahkan. Ia bahkan tidak repot-repot berdiri. "Ini rapat darurat Dewan Direksi, bukan tempat arisan keluarga. Kalau kamu datang ke sini untuk mengemis uang karena suamimu ditangkap polisi semalam, kamu salah tempat. Satpam, tolong bawa perempuan ini keluar."
2 orang satpam melangkah maju ke arahku. Sabirin langsung membuka jaketnya sedikit, memperlihatkan sarung pistol di pinggangnya, membuat kedua satpam itu langsung berhenti dan ragu-ragu. Aku terus melangkah maju tanpa mempedulikan Budi. Aku berjalan menuju kursi utama yang berada tepat di seberang Budi, kursi direktur utama, dan menariknya. Aku duduk dengan postur tegak, menyilangkan kakiku, dan meletakkan kedua tanganku di atas meja marmer. Saya sarankan Anda duduk kembali dan menutup mulut Anda, Pak Budi, ucapku datar. Suaraku membelah keheningan ruang rapat yang mencekam. Beraninya kamu memerintahku? Budi menggebrak meja, wajahnya memerah. Kamu itu cuma menantu. Keluarga Mulyadi sedang hancur karena skandal. Dan kamu pikir kamu bisa datang ke sini mencari keuntungan? Aku menoleh ke arah Sabirin. Tanpa perlu disuruh, Sabirin melemparkan map-map tebal ke tengah meja, tepat di depan wajah Budi dan para direktur lainnya. Silakan dibaca, kataku dingin. Itu adalah salinan wasiat asli dari Handoko Mulyadi, pendiri perusahaan ini yang kebetulan masih hidup dan dalam perlindungan negara. Wasiat itu menyatakan pencabutan seluruh hak waris Rahma Setiawati dan Faisal Hamid atas tindak pidana yang mereka lakukan. Dan di halaman terakhir tertulis dengan jelas bahwa seluruh saham, mayoritas sebesar 65% kini resmi dialihkan atas namaku, Kirana Maharani. Ruang rapat itu mendadak gaduh. Tangan Budi gemetar saat ia membaca dokumen bersegel notaris tersebut. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini memucat pasi seperti kertas. Ini tidak mungkin, gumam Budi, keringat mulai menetes di pelipisnya. Bukan hanya itu, tambahku menatap tajam satu persatu wajah dewan direksi yang hadir. Saya juga membawa salinan audit digital hasil peretasan ke server Faisal Hamid. Di dalam sana terdapat nama-nama direktur yang ikut menerima aliran dana gelap dan tutup mata atas kejahatan Faisal selama 3 tahun terakhir. Sayangnya nama Anda, Pak Budi, ada di urutan paling atas daftar penerima suap tersebut. Budi tersedak ludahnya sendiri. Itu fitnah, aku bisa menuntutmu. Tuntut saja, balasku santai, mencondongkan tubuhku ke depan. Inspektur Hamid dari Bareskrim sedang dalam perjalanan kemari dengan surat penahanan untuk Anda dan 3 direktur lain yang terlibat. Jadi, sebelum polisi datang menyeret Anda keluar dari gedung ini seperti binatang, saya sebagai pemegang saham mayoritas dan CEO baru Mulyadi Group secara resmi memecat Anda dengan tidak hormat. Budi mencoba membantah, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Beberapa direktur lain yang merasa tangannya bersih mulai bergeser menjauhi Budi, tidak ingin ikut terseret ke dalam lubang kehancuran. Kepanikan Budi memuncak saat suara sirin polisi terdengar samar dari jalanan di bawah gedung. Ia bangkit dari kursinya dan mencoba berlari, tapi petugas keamanan yang tadinya akan mengusirku kini berbalik menahannya di ambang pintu, menyerahkannya langsung kepada polisi yang baru tiba di lantai itu. Setelah Budi dan kroni-kroninya diseret keluar, ruang rapat kembali hening. Aku menatap sisa direktur yang masih ada, wajah mereka penuh dengan ketakutan dan rasa hormat yang baru tumbuh. Mulai hari ini, perusahaan ini akan dibersihkan dari segala macam praktik kotor. Kita akan kooperatif dengan kepolisian untuk mengembalikan dana yang digelapkan, dan kita akan merestrukturisasi seluruh manajemen. Jika ada di antara kalian yang keberatan bekerja di bawah pimpinanku, pintu keluar terbuka lebar. Tapi jika kalian memilih tinggal, bersiaplah bekerja dengan kejujuran mutlak. Tegasku dengan suara menggelegar. Tidak ada satupun yang berani membantah. Mereka semua menunduk, mengangguk patuh, dan satu persatu mengucapkan kata, "Baik, Bu Kirana." Kemenanganku di dunia korporat telah mutlak. Aku mengambil alih perusahaan yang dibangun dengan keringat ayahku kembali ke tangan yang benar. Sore harinya, setelah menyelesaikan urusan transisi perusahaan, Sabirin mengantarkanku ke markas besar Bareskrim Polri. Bau karbol yang menyengat langsung menyambut indera penciumanku saat aku melangkah menyusuri lorong yang dingin. Inspektur Hamid menungguku di depan sebuah ruang interogasi bernomor 04. "Dia ada di dalam, Nyonya Kirana," ucap Hamid pelan. "Pengacaranya yang baru ditunjuk negara sudah pergi 5 menit yang lalu. Dia terus-menerus menangis dan meminta bertemu denganmu." Aku mengangguk, menyerahkan tasku kepada Sabirin dan hanya membawa sebuah map tipis berwarna biru di tanganku. "Terima kasih, Inspektur."
Aku memutar kenop pintu besi itu dan melangkah masuk. Ruangan interogasi itu sempit, berdinding abu-abu kusam, dan hanya diterangi lampu neon putih yang menyilaukan. Di tengah ruangan duduk seorang pria dengan seragam tahanan berwarna oranye cerah. Kepalanya tertunduk lesu di atas meja besi, tangannya diborgol menyatu dengan kursi. Mendengar suara pintu ditutup, pria itu mendongak, itu Bagas. Melihat kondisinya saat ini benar-benar membuatku muak sekaligus puas. Rambutnya yang selalu ditata dengan gel mahal kini berantakan dan berminyak. Kumis dan jambangnya mulai tumbuh liar. Wajahnya sembab, matanya merah karena terlalu banyak menangis. Pria arogan yang selalu membiarkan ibunya merendahkanku kini tak lebih dari seonggok daging yang menyedihkan. "Kak Kirana," panggil Bagas. Suaranya serak dan bergetar hebat. Ia berusaha berdiri, tapi rantai borgolnya menariknya kembali ke kursi. "Sayang, syukurlah kamu datang. Tolong aku Kirana, di sini dingin sekali. Ibuku ada di sel isolasi, dia terus-menerus berteriak. Aku takut Kirana, aku takut." Aku tidak merespons panggilannya. Aku menarik kursi besi di seberangnya dan duduk dengan tenang. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari apakah masih ada sedikit saja simpati yang tersisa di sudut hatiku untuk pria ini. Jawabannya adalah tidak. Hatiku sudah sepenuhnya kosong untuknya. "Aku datang ke sini bukan untuk menolongmu, Bagas," jawabku dengan nada datar yang menusuk tulang. Aku meletakkan map biru itu di atas meja besi, membukanya dan menyodorkan selembar dokumen beserta sebuah pena ke hadapannya. "Aku ke sini untuk menyudahi semuanya. Tanda tangani ini." Bagas menunduk menatap kertas itu. Air matanya langsung tumpah membasahi meja. Tulisan kapital di bagian atas kertas itu sangat jelas. Surat pernyataan cerai gugat. "Iya Kirana, ku mohon jangan ceraikan aku." Bagas memohon dengan sangat menyedihkan. Ingusnya mengalir turun. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menarik tanganku menjauh dengan jijik. "Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Tapi aku sungguh-sungguh mencintaimu, Kirana. Aku bersumpah, Rizka itu cuma main-main. Ibuku yang memaksaku bersamanya. Kamu istriku satu-satunya." Aku tertawa sinis. Tawa yang sangat dingin hingga membuat Bagas terdiam. "Cinta? Ulangi kata itu seolah itu adalah kutukan," kataku. "Kamu tidak pernah mencintaiku, Bagas. Kamu hanya mencintai kepatuhanku. Kamu mencintai bagaimana aku melayani ibumu tanpa membantah. Kamu mencintai fakta bahwa aku yatim piatu, lemah, dan bisa dijadikan bantalan peluru agar ibumu tidak ikut campur dalam hidupmu yang berantakan. Kirana, tolong, demi Tuhan, jangan bawa-bawa Tuhan dalam kebohonganmu." Potongku tajam. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap tepat ke manik matanya yang penuh ketakutan. "Kamu tahu ibumu membunuh ayahku. Kamu mendengar rekaman itu. Kamu tahu pamanku memfitnahnya. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu diam. Kamu menerima uang darah itu. Dan kamu dengan sadar menikahiku hanya untuk menutupi rasa bersalahmu yang cacat. Kamu bukan korban dari ibumu, Bagas. Kamu adalah monster yang sama berbahayanya." Bagas terisak keras, menenggelamkan wajahnya di lengannya yang diborgol. Tangisannya menggema di ruangan sempit itu, terdengar sangat menyedihkan. "Aku akan dihukum belasan tahun penjara, Kirana. Aku tidak punya apa-apa lagi. Semuanya disita. Teman-temanku, Rizka, keluarga besar, semuanya meninggalkanku. Kalau kamu juga meninggalkanku, aku akan mati di sini," rengek Bagas. "Maka matilah," bisiku tanpa sedikit pun belas kasihan. "Anggap itu sebagai penebusan dosamu kepada ayahku." Aku mengetukkan ujung pena ke atas kertas cerai itu. "Tanda tangani sekarang. Jika kamu mempersulit perceraian ini di pengadilan agama nanti, aku akan memastikan pengacaraku menambahkan tuntutan ganti rugi imaterial atas penyiksaan psikologis yang kudapatkan selama 5 tahun di rumah itu, yang akan membuat sisa hidupmu saat keluar dari penjara nanti dihantui hutang yang tak akan pernah bisa kau bayar." Ancaman itu berhasil. Ketakutan Bagas pada penderitaan menembus tangisannya. Dengan tangan bergetar hebat, ia mengambil pena itu. Ia ragu-ragu sejenak menatapku dengan tatapan memelas yang terakhir kalinya, namun wajahku tetap keras seperti batu.
Akhirnya ia menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Pernikahan yang dibangun di atas kebohongan berdarah itu resmi berakhir. Aku menarik kertas itu dengan cepat, memasukkannya kembali ke dalam map dan berdiri dari kursiku. Tanpa mengucapkan sepatah kata perpisahan pun, aku membalikkan badan dan melangkah menuju pintu. "Kirana," panggil Bagas dari belakangku saat tanganku menyentuh kenop pintu. Apakah selama 5 tahun ini kamu pernah benar-benar mencintaiku?" Aku menghentikan langkahku sejenak. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku menatap pintu besi yang dingin di depanku. Mengingat kembali gadis lugu yang 5 tahun lalu tersenyum di altar pernikahan, berpikir bahwa ia akhirnya menemukan pelindung. Gadis bodoh yang dulu mencintaimu sudah mati di ruang tamu rumahmu semalam saat kau membiarkan ibumu menampar wajahnya, jawabku tanpa emosi. Yang berdiri di sini sekarang adalah putri dari Hasan Wardana. Selamat membusuk di penjara, Bagas. Aku membuka pintu dan melangkah keluar, menutup ruang interogasi itu rapat-rapat, meninggalkan masa laluku, tangisan Bagas, dan segala rasa sakit yang pernah ada di baliknya untuk selamanya. Di ujung lorong, Sabirin dan Inspektur Hamid sudah menunggu. Langkah kakiku menggema mantap di lantai koridor, seringan kapas, namun sekuat baja. 6 bulan berlalu sejak malam jamuan makan yang meruntuhkan nama besar dinasti Mulyadi hingga ke akar-akarnya. Hari ini, langit kota tampak cerah tanpa awan, berbanding terbalik dengan suasana muram dan tegang di dalam ruang sidang utama pengadilan negeri. Aku duduk di kursi barisan paling depan mengenakan setelan blazer abu-abu gelap, menatap lurus ke arah meja pesakitan. Di sampingku, kakek Handoko duduk tenang di atas kursi rodanya, ditemani oleh Sabirin yang kini resmi kuangkat menjadi Kepala Keamanan Korporat Mulyadi Group. Suasana sidang begitu riuh oleh kilatan kamera pewarta dan bisik-bisik hadirin. Skandal ini telah menjadi konsumsi publik selama berbulan-bulan, menghiasi halaman depan Surat Kabar Nasional dengan tajuk utama tentang pengkhianatan, keserakahan, dan kejatuhan sebuah keluarga konglomerat. Mohon perhatian, majelis hakim akan membacakan putusan. Suara panitera menggema, membuat seluruh ruangan mendadak hening. Aku menatap ketiga terdakwa yang duduk di kursi pesakitan. Pemandangan di depanku benar-benar menjadi bukti nyata bahwa karma tidak pernah salah alamat. Rahma Setiawati, wanita yang dulu menamparku dan mengusirku seperti anjing kurap, kini terlihat seperti seonggok tulang yang dibalut kulit keriput. Tubuhnya menyusut drastis. Tidak ada lagi gaun sutra, berlian, atau riasan tebal. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi, kini dipenuhi uban yang tak terurus, lepek, dan dipotong pendek. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, menunduk dengan tatapan kosong. Di sebelahnya, Faisal Hamid tampak lebih tua 20 tahun, batuk-batuk dengan wajah kuyu. Dan Bagas, suamiku di masa lalu itu, terus-menerus menutupi wajahnya dari sorotan kamera. Bahunya bergetar meratapi nasibnya sendiri. Hakim ketua mengetukkan palunya 1 kali sebelum mulai membacakan vonis. Suaranya berat dan tegas, menggemakan rentetan dosa yang telah mereka perbuat. Menyatakan terdakwa 1, Rahma Setiawati, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana korporasi, pencucian uang, dan turut serta dalam pemufakatan jahat yang mengakibatkan hilangnya nyawa saudara Hasan Wardana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 18 tahun. Rahma tidak bereaksi. Jiwanya seolah sudah mati sejak malam ia diseret keluar dari rumah mewahnya. Ia hanya menatap kosong ke lantai. Bibirnya berkomat kamit merapalkan kata-kata yang tidak jelas. Menyatakan terdakwa 2, Faisal Hamid, terbukti sebagai otak intelektual pemalsuan dokumen waris, pencucian uang, dan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Faisal memejamkan mata. Kepalanya tertunduk lemas menyentuh meja terdakwa. Dan menyatakan terdakwa 3, Bagas Mulyadi, terbukti secara sah ikut menyembunyikan tindak pidana, menikmati hasil kejahatan pencucian uang, serta menghalangi proses keadilan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 10 tahun. Bagas langsung menangis histeris. Ia bersujud di lantai ruang sidang, memohon ampun kepada hakim, merengek bahwa ia hanya korban dari ibunya. Namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang menaruh simpati padanya. Petugas kejaksaan segera menariknya berdiri dengan kasar.
Tok, tok. Palu hakim diketukan 3 kali meresmikan kehancuran mereka secara hukum. Ruang sidang langsung pecah oleh riuh rendah jurnalis. Saat petugas menggiring ketiga terpidana itu menuju pintu keluar, langkah Rahma terhenti tepat di depanku. Ia menoleh perlahan. Mata kami bertemu. Tidak ada lagi kilat kesombongan dan amarah di mata tua itu. Yang tersisa hanyalah keputusasaan yang begitu pekat. Ia membuka mulutnya yang kering, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun suaranya tercekat. Aku tidak tersenyum mengejek, tidak juga membuang muka. Aku hanya menatapnya dengan sangat dingin, memberikan tatapan penutup yang menegaskan bahwa ia bukan siapa-siapa lagi di dunia ini. Petugas menarik lengannya dan Rahma pun melangkah gontai, hilang di balik pintu ruang tahanan sementara. Semuanya sudah selesai, Kirana, bisik kakek Handoko menepuk punggung tanganku dengan lembut. Senyum lega terukir di wajah rentanya. Ayahmu akhirnya mendapatkan keadilan yang pantas. Aku mengangguk, menahan air mata yang mendesak di pelupuk mataku. Ya, Kek, semuanya sudah impas. Di luar gedung pengadilan, aku mendapat laporan singkat dari Sabirin mengenai sisa-sisa anggota keluarga Mulyadi. Keluarga besar yang dulu merasa paling terpandang itu kini tercerai-berai. Tante Wati dan Dina yang dulu paling rajin menghinaku, kini merasakan pahitnya hidup di bawah garis kemiskinan. Rumah mewah mereka disita karena terbukti dibeli menggunakan dana penggelapan Faisal. Berdasarkan laporan anak buah Sabirin, Wati kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta. Terpaksa menjual tas-tas palsunya ke pasar loak untuk bertahan hidup. Suaminya meninggalkannya karena tidak tahan hidup miskin. Sementara itu, Dina yang manja dan tak pernah bekerja seumur hidupnya kini terpaksa menjadi pelayan di sebuah restoran cepat saji. Kabarnya Dina sering menangis di toilet karena sering dibentak oleh manajer dan pelanggan. Mereka menuai persis apa yang mereka tanam, penghinaan dan penderitaan. 3 bulan setelah sidang putusan, kehidupanku berubah 180 derajat. Aku berdiri di balik jendela kaca raksasa di ruang kerja CEO di lantai 40 gedung Mulyadi Group. Pemandangan kota Jakarta yang sibuk terhampar di bawahku. Perusahaan ini tidak lagi memakai nama Mulyadi. Lewat RUPS luar biasa, aku merombak seluruh jajaran direksi korup, membersihkan nama perusahaan dan mengubah namanya menjadi Wardana Holdings sebagai bentuk penghormatan abadi untuk ayahku. Di bawah kepemimpinanku dan pengawasan ketat kakek Handoko sebagai dewan penasihat, saham perusahaan melonjak drastis. Kepercayaan publik kembali pulih karena manajemen baru yang transparan. Aku bukan sekadar menantu yang mewarisi takhta. Aku bekerja keras siang dan malam membuktikan bahwa darah Hasan Wardana, sang auditor jenius, mengalir deras di nadiku. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Pintu kayu jati itu terbuka, menampilkan bisulis yang kini mengenakan setelan blazer kerja yang rapi dan elegan. Wajahnya berseri-seri, jauh dari raut ketakutan saat ia masih menjadi pelayan di rumah Rahma. "Selamat siang, Ibu CEO," sapa Sulis sambil tersenyum hangat membawa sebuah map laporan tebal. Aku terkekeh pelan berjalan menghampirinya. "Bibi, sudah kubilang kalau kita sedang berdua, jangan panggil aku Ibu CEO. Panggil saja Kirana seperti biasa." Sulis tertawa kecil. "Saya harus terbiasa, Non Kirana." "Oh ya, ini laporan operasional dari Yayasan Bantuan Hukum Hasan Wardana untuk bulan ini." Aku menerima map itu dan membukanya dengan antusias. Sesuai janjiku pada diriku sendiri, aku menggunakan sebagian besar keuntungan pribadiku untuk mendirikan yayasan ini. Sulis kuangkat menjadi direktur operasionalnya, dibantu oleh tim pengacara pro bono gratis yang direkrut oleh Inspektur Hamid. Yayasan ini berfokus memberikan perlindungan hukum, tempat penampungan, dan modal usaha bagi perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, korban fitnah, dan mereka yang ditindas oleh keluarga kaya yang kebal hukum. Aku tidak ingin ada lagi Kirana-Kirana lain yang merasa terjebak di neraka pernikahan tanpa jalan keluar. Laporan bulan ini menunjukkan yayasan kami telah berhasil membebaskan dan memenangkan hak asuh anak bagi 20 wanita dari jeratan suami yang abusif. "Luar biasa, Bi," ucapku dengan mata berbinar. "Tolong cairkan tambahan dana 500 juta untuk membangun fasilitas trauma healing di sayap barat gedung yayasan. Para korban butuh psikolog yang kompeten." "Siap, Non Kirana, akan segera saya urus," jawab Sulis penuh semangat.
Sore harinya, angin sepoi-sepoi meniup dedaunan pohon Kamboja di Taman Pemakaman Umum San Diego Hills. Aku berdiri di depan sebuah makam berkeramik marmer putih yang bersih. Di atas nisan itu tertulis nama Hasan Wardana. Di sebelahku, kakek Handoko duduk di kursi rodanya, memegang sebuk bunga lili putih. Kesehatannya jauh membaik. Pipi tirusnya kini mulai berisi dan tidak ada lagi bayang-bayang demensia atau kelumpuhan total di tubuhnya. Dokter bilang bebas dari racun dan stres membuat kakek Handoko memiliki harapan hidup yang jauh lebih panjang. Kakek Handoko meletakkan bunga lili itu di atas pusara ayahku. Ia mengusap batu nisan itu dengan tangan gemetar namun penuh keikhlasan. "Hasan, sahabatku yang setia," bisik kakek Handoko dengan suara parau yang tersapu angin. "Tugasmu sudah selesai, namamu sudah bersih, hutang nyawamu sudah dibayar tuntas. Dan kau tahu, putrimu ini, dia bukan hanya membalaskan dendamu, dia menyelamatkan perusahaanku. Dia menjadi ratu yang jauh lebih tangguh dari siapapun di keluarga asliku. Beristirahatlah dengan tenang, Hasan. Aku akan menjaga putrimu selama sisa napasku." Aku tidak bisa menahan air mataku. Setetes air mata jatuh membasahi pipiku. Namun kali ini bukan air mata kepedihan, melainkan air mata kedamaian yang luar biasa. Aku berjongkok di samping makam, menyentuh nisan ayahku yang dingin dan tersenyum. "Kita berhasil ya, Kirana berhasil mengalahkan monster-monster itu. Ayah tidak perlu khawatir lagi." Aku berdiri, meraih pegangan kursi roda kakek Handoko, dan menatap langit sore yang memancarkan warna jingga keemasan. Hari mulai berganti senja, menutup buku masa laluku yang kelam. Penutup untuk penonton channel Strawberry Manis. Nah, para penonton setia channel Strawberry Manis, begitulah kisah dari Kirana Maharani. Dari seorang perempuan yang direndahkan, diinjak-injak, dan dianggap tidak lebih dari sampah di keluarganya sendiri, kini ia berdiri sebagai ratu yang membangun kerajaannya sendiri dari puing-puing kehancuran musuhnya. Pesan dari kisah ini, rasa sakit adalah guru terbaik. Tamparan yang menghinamu bisa menjadi tamparan yang membangunkan singa betina di dalam dirimu. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang telah kehilangan segalanya, karena saat ia bangkit, ia akan membangunkan kerajaannya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan. Perencanaan yang matang selalu mengalahkan amarah sesaat. Keadilan akan datang pada waktunya, meski harus diperjuangkan dengan pengorbanan. Karma adalah nyata, dan apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Untuk kalian yang sedang berada di titik terendah dalam hidup, atau merasa tertindas dan tidak berdaya, ingatlah kisah Kirana. Bahwa dari titik terendah sekalipun, kita bisa bangkit dan menulis ulang takdir kita sendiri. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah dengan pendapat kalian tentang kisah ini. Subscribe channel Strawberry Manis, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah pada keadaan, karena di balik setiap air mata ada pelangi yang menanti. Strawberry Manis menyajikan kisah manis dengan rasa kehidupan.